benar-benar di luar nalar. Bayangkan, baru saja pulang kerja, dan cuma ingin santai sambil minum bir, malah kena musibah. Niatnya cuma tidur sebentar buat istirahat, tapi pas melek, dia malah nyasar masuk ke dalam dunia game. Tiba-tiba saja, seorang wanita berambut putih berteriak kencang memperingatkan Kadam soal serangan iblis yang mendekat. Kadam cuma bilang, tenang saja, biar aku yang beresin. Tanpa basa-basi, dia langsung melesat maju dengan kecepatan yang gak masuk akal. Boom! Dia langsung menabrak monster raksasa pertama. Di depannya, sekumpulan iblis mengerikan sudah siap mencabik-cabiknya dalam sekali ayun. Tiba-tiba, sebuah cahaya tajam menebas salah satu makhluk itu sampai terbelah dua dengan sangat mudah. Kadam bergerak seperti bayangan maut, membantai semua monster yang ada sampai mayat-mayat iblis itu berjatuhan satu persatu ke tanah. Begitu debu pertempuran mereda, Kadam berdiri tegak di sana. Hebatnya, dia sama sekali tidak luka sedikit pun meski dikeroyok massa monster. Kekuatannya benar-benar gila. Tapi dia malah bergumam kalau dunia iblis ini ternyata memang sesulit yang dia bayangkan sejak awal. Dia sadar perjalanan menuju bos terakhir bakal sangat berat. Tapi sepertinya ada hal lain yang bikin dia lebih kepikiran sekarang. Benar saja, serangan udara dari Melissa sudah menanti di atas sana. Hujan api langsung tumpah menyapu bersih musuh di depan. Sementara dari kejauhan terdengar suara perempuan yang memanggil namanya dengan panik. Melissa, sang penyihir, langsung ngomel karena Kadam maju sendirian tanpa aba-aba. Tapi omelannya terhenti karena ada yang menarik lengannya. Detik berikutnya, seorang pria berbaju jirah lengkap muncul dan langsung menerjang dua monster sekaligus tanpa rasa takut. Kenalin, ini Gail, pahlawan di kelompok mereka. Dia langsung menghunus pedangnya, siap bertarung habis-habisan demi tim. Gail menyuruh Melissa berhenti mengomel sampai musuh habis. Si penyihir cuma mendengus merasa Gail ini orangnya terlalu kaku dan membosankan. Di saat yang sama, Pendeta Cyril mulai merapalkan doa suci untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anggota kelompok mereka. Dia kelihatan cemas banget sama kondisi Kadam, takut kalau temannya itu terlalu memaksakan diri. Saat itu juga, satu iblis hancur terkena cahaya. Melihat keresahan Cyril, Pendeta Gordon langsung menenangkan gadis itu agar tidak perlu khawatir berlebihan soal Kadam. Dia yakin Kadam punya rencana matang. Gordon pun mengajak mereka fokus menghabisi monster yang tersisa sebelum bicara serius dengan pria itu. Melissa setuju dengan rencana itu dan langsung melancarkan serangan sihir bertubi-tubi ke arah gerombolan musuh yang masih tersisa. Jadi, kelompok mereka terdiri dari Gail sang pahlawan, Cyril dan Gordon sebagai pendeta, serta si penyihir Melissa, dan tentu saja, si Kadam. Mereka adalah tim elit pahlawan yang terpilih untuk mengalahkan Raja Iblis, di mana Kadam berperan sebagai garda terdepan utusan Dewa Perang. Tapi tahu nggak, di balik tampang seriusnya sangat gahar itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang nggak ada satupun yang tahu. Faktanya, dia cuma orang biasa dari dunia modern yang terjebak di dalam tubuh karakter game ini karena kecelakaan. Nama gamenya adalah Crazy Warrior. Premisnya simpel banget. Pahlawan kumpulin tim buat hajar bos terakhir sampai menang. Masalahnya, Raja Iblis dan pasukannya itu levelnya benar-benar mengerikan. Mereka itu definisi horor yang sebenarnya bagi manusia biasa. Mungkin ada orang yang suka petualangan ekstrem begini, tapi jujur saja, si Kadam bukan salah satu dari mereka. Buat orang modern yang belum pernah pegang senjata, dikepung ribuan monster begini jelas merupakan mimpi buruk yang sangat nyata. Kadam terpaksa minum ramuan dari tong buat nambah stamina. Dunia ini rasanya terlalu berat buat dia tanggung sendirian. Menghadapi gerombolan makhluk aneh yang terus berdatangan, dia berusaha menguatkan mental. Sekali lagi, dia harus melawan rasa takutnya. Keunikan tubuhnya adalah kemampuan Blood Berserker. Intinya, semakin banyak dia mengonsumsi darah iblis, kekuatannya bakal meledak drastis. Dengan sedikit tambahan kekuatan itu, Kadam mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri demi bisa bertahan hidup. Dalam pikirannya cuma ada satu hal, kalau dia bantai semua musuh sekarang, maka penderitaan ini bakal segera berakhir. Saat dia berubah jadi raksasa yang lebih kuat dengan mata merah menyala, dia berharap inilah cara terakhir untuk keluar dari sini. Rasa putus asanya mengubah Kadam menjadi monster yang sesungguhnya. Dia benar-benar kehilangan sisi manusianya demi sebuah kemenangan. Keinginannya cuma satu. Dia mau keluar dari dunia neraka ini secepat mungkin. Tidak peduli apapun cara yang harus dia tempuh. Dia sudah muak dan ingin segera pergi dari tempat terkutuk ini. Dia nggak sanggup lagi harus bertahan di dunia mengerikan ini. Sambil mendaki tumpukan mayat iblis yang menggunung, Kadam meluapkan amarahnya yang tak terbatas lewat setiap tebasan pedangnya. Kebenciannya sudah sampai di tahap gila.
Dia bahkan mulai memakan sisa mayat iblis di depannya karena haus akan kehancuran. Tiba-tiba muncul seekor monster rusa bertanduk tajam yang berlari kencang, seolah-olah berani menantang si prajurit gila ini. Kadam menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Saat ini, dia cuma ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Makhluk itu menyerang, tapi Kadam malah berteriak kalau dia bakal melahap mereka semua tanpa sisa di medan perang berdarah itu. Wajahnya berubah menjadi senyuman gila yang sangat mengerikan. Dia bersumpah tidak akan membiarkan satupun monster tetap hidup di sana. Detik berikutnya, dia mencengkeram iblis itu dengan tangan raksasanya, siap meminum setiap tetes darah terakhirnya sampai habis. Tepat saat itu, cahaya menyilaukan muncul diiringi suara-suara misterius yang manggil-manggil dia. Teman-temannya teriak histeris, mohon-mohon supaya dia berhenti. Prajurit itu bengong, siapa sih yang manggil namanya di tengah kekacauan ini? Suaranya nggak asing, tapi memorinya bener-bener ngeblank. Dan ternyata, yang dia serang barusan itu Melissa. Melissa terkapar di tanah, luka parah, dan bersimbah darah. Di situ, dia baru sadar kalau dia terjebak oleh sihir cahaya. Sihir itu paksa dia buat berhenti dari serangan brutalnya. Si pria mulai sadar, badannya gemeteran waktu tergagap manggil nama Melissa. Kenyataan pahit akhirnya nampar dia. Begitu lihat kondisi temannya yang hancur, dia benar-benar syok berat. Kadam cuma bisa mematung. Dia nggak percaya sama pemandangan mengerikan di depannya. Kekuatan berserker sialan itu bikin dia hilang akal sampai tegan nebas temannya sendiri. Dia mulai takut, apa dia udah jadi monster yang nggak kenal siapa-siapa lagi? Game yang tadinya kelihatan simple, sekarang jadi mimpi buruk yang nyata. Kegilaan itu terus-menerus nusuk pikiran Kadam tanpa ampun. Rasanya kayak tenggelam di lautan darah dan rasa putus asa yang nggak ada ujungnya. Energi iblis mulai makan jiwanya pelan-pelan. Bahkan bau darah yang dulu bikin mual, sekarang malah kerasa. Manis buat dia. Nafsu buat hancurin segalanya, udah ambil alih seluruh otaknya. Nahan serangan kegilaan ini, rasanya makin mustahil. Dia nanya ke diri sendiri, apa dia bisa tetap waras sampai akhir? Makanya, Ardimon harus mati sekarang juga. Cuma itu satu-satunya jalan buat akhirin neraka ini dan jadi bebas. Tapi tiba-tiba, Melissa peluk dia dari belakang. Dia coba narik Kadam balik ke akal sehatnya sambil teriak manggil namanya sekuat tenaga. Sambil senyum tipis, si penyihir bilang kalau semuanya baik-baik saja. Dia mohon supaya Kadam nggak nyalahin diri sendiri atas apa yang terjadi. Wanita muda itu ingetin kalau selama ini Kadam selalu lindungin mereka dan sekarang giliran mereka yang bertindak meski penuh penyesalan. Kadam cuma bisa gumam minta maaf. Lihat adegan itu. Sai sama Gordon akhirnya berani deketin Kadam. Mereka benar-benar nggak peduli lagi sama bahaya yang ada di depan mata. Si pendeta wanita janji bakal lakuin apapun biar Kadam nggak jadi gila. Mereka minta dia buat terus berjuang dan bertahan sampai titik darah penghabisan. Gordon bahkan sempat-sempatnya bercanda memukul Kadam kalau itu emang perlu. Si pendeta cuma bilang, nggak usah khawatir. Tiba-tiba, Gail muncul sambil nginjek mayat dan nanya dengan nada dingin. Apa mereka sudah selesai istirahatnya? Kelihatannya dia udah nggak sabar buat lanjutin perjalanan maut ini. Sang pahlawan natap pria itu kalau udah beres, ayo gerak, jangan buang-buang waktu lagi. Dia ulurkan tangannya. Gail negasin kalau mereka harus habisin bos terakhirnya bareng-bareng. Cuma ini cara buat benar-benar selamatkan dunia. Kadam natap tangan pahlawan itu sambil masih meluk Melissa erat-erat dalam dekapannya. Di momen itu, ikatan kelompok, mereka kerasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya Kadam sambut tangan sang pahlawan. Dengan jiwa dan raga yang udah hancur, mereka tetap melangkah maju bareng-bareng. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka sampai. Ga langsung teriak panggil temannya buat serangan final. Kadam angkat kapak, raksasanya tinggi-tinggi. Dia bersiap buat kasih hantaman maut terakhir ke Ars Demon. Makhluk itu nggak bisa kabur lagi dari tebasan mautnya. Kadam ayunkan senjatanya dengan kekuatan yang bisa hancurin apa saja. Sementara itu, Gale berubah jadi badai mematikan yang nggak terbendung. Tugas sang pahlawan cuma satu, beresin sisa-sisa musuh. Lihat hasil akhirnya, si pria rambut pirang itu akhirnya bisa napas lega. Rasanya nggak percaya semua ini berakhir. Tapi tunggu. Tubuh iblis raksasa itu masih berdiri tegak. Padahal kepalanya udah hilang. Pemandangan aneh itu bikin semua orang bengong, sampai akhirnya si monster hancur jadi debu dan lenyap. Ancaman besar yang bikin dunia gemeteran akhirnya musnah. Di tengah puing-puing kehancuran itu, Melissa cuma bisa diam mematung. Sang penyihir cuma berdiri di sana. Nggak tahu harus bereaksi apa sama keheningan yang tiba-tiba ini. Sambil pegang bukunya, dia nanya dalam hati. Beneran udah kelar nih? Dia masih nggak percaya mereka beneran menang.
Gordon pelan-pelan nyamperin dan taruh tangannya di pundak temannya itu. Dia coba tenangin Melissa. Pendeta itu yakin kalau berkat rahmat Dewi, perjalanan panjang dan pedih mereka akhirnya benar-benar berakhir. Si penyihir terus ngulang di pikirannya kalau ini adalah akhir dari segalanya. Matanya campur aduk antara lega sama capek luar biasa, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah total jadi syok dan bingung. Sesuatu yang gak masuk akal terjadi dan bikin dia kaku. Suasana langsung pindah ke tempat sepi dan lagi hujan. Kita cuma bisa lihat dua sosok yang lagi jalan tanpa arah yang jelas. Cyril tersungkur ke tanah, bingung setengah mati. Terus dengan panik, pendeta yang matanya diborgol itu teriak, "Kadam di mana? Di mana dia?" Kapaknya tergeletak begitu saja di tanah, tapi lihat, bayangannya justru lari menjauh. Gail berteriak kencang, nyuruh temannya berhenti. "Mau kemana lo?" Tapi Kadam, dia cuma mematung di sana. Pelan-pelan, dia menoleh. Menatap teman-temannya dari sudut matanya sambil tersenyum tipis. "Bisa bareng kalian? Beneran sebuah kehormatan buat gue. Selamat tinggal," katanya. Dan boom, dia lenyap dalam kilatan cahaya tepat saat Gail berusaha buat meraihnya. Cahaya itu meledak, bikin pahlawan kita silau dan gagal total buat nahan kepergian temannya. Nggak lama setelah itu, semuanya makin kacau. Sang pendeta wanita jatuh dari tebing tanpa sempat bereaksi. Gila, jatuhnya brutal banget. Dia terkapar nggak bergerak di tempat asing yang sepi itu. Pakai sisa tenaga terakhirnya yang udah mepet, Cyril cuma bisa bisikin nama temannya. Lemas banget. Di sisi lain, Kadam lagi jalan di tengah kegelapan total yang nggak ada ujungnya. Dia mikir, pas balik nanti, apa ya yang bakal dia lakuin pertama kali? Rencana simpelnya cuma dua, minum bir dingin yang seger banget, terus tidur sepuasnya. Dia beneran kapok, sumpah demi apapun. Dia nggak bakal mau lagi main game fantasi abad pertengahan seumur hidupnya. Tapi tetap aja, ada rasa nyesel karena nggak sempet pamit beneran sama teman-teman seperjuangannya. Cuma ya, hidup harus terus jalan. Waktunya bilang, selamat tinggal buat sosok Kadam, si prajurit hebat. Udah saatnya ninggalin semua kehidupan gila yang dia punya di dunia fantasi ini. Tiba-tiba, ada portal cahaya muncul. Ini dia pintu keluarnya, pikirnya. Jalan balik menuju hidup normal yang tenang. Tapi pas dia makin dekat ke pintu itu, dia ngerasa ada yang nggak beres. Serius, ini salah banget. Matanya melotot, panik parah sampai keringat dingin. Dia cuma bisa berharap kalau ini semua cuma mimpi buruk doang. Nggak mungkin. Cahaya bentuk salib muncul di depannya. Dan itu beneran konfirmasi ketakutan terbesarnya. Simbol itu bukan pertanda baik. Sama sekali bukan. Kadang malah ketawa. Ketawa frustasi karena udah nggak tahu harus gimana lagi. Dia sadar. Dia nggak bakal pulang. Tawanya langsung berubah jadi teriakan frustasi yang murni banget. Apa semua penderitaannya selama ini sia-sia? Di depan cahaya silau itu, dia cuma bisa ketawa nggak terkendali. Si malang ini beneran udah di ambang batasnya. Tiba-tiba muncul notifikasi New Game Plus. Gila nggak tuh? Gamenya kereset. Semua usahanya hangus seketika. Terus tiba-tiba adegan pindah ke jalanan tanah yang dijaga banyak tentara. Para prajurit itu lagi ngawal tawanan lewat ladang hijau. Dan tebak siapa korbannya? Yap, Kadam ada di antara tawanan itu. Tangannya diborgol kencang pakai rantai besi. Konvoi itu jalan pelan banget di atas jalanan berdebu. Nggak ada yang peduli sama nasib mereka. Tahanan lain pun mulai teriak-teriak nggak jelas. Ada yang teriak kalau mereka nggak salah, ada juga yang ngeluh soal perampokan. Pokoknya tiap orang punya drama masing-masing. Salah satu penjaga risih banget dengar keributan itu. "Diem lo semua," bentaknya keras. Si penjaga kelihatan stres banget dan natap para tahanan dengan jijik. Dia ngomel kalau sampah-sampah ini berisik banget hari ini. Kasar banget perlakuan mereka. Tapi ada satu cowok yang nekat deketin si penjaga, cuma buat bilang kalau dia nggak bersalah. Penjaganya melotot sambil nanya, "Lo siapa?" Si pria malang itu langsung pucat pasti ketakutan. Dia sumpah nggak pernah jual barang-barang iblis. Katanya, ini semua cuma jebakan licik buat dia. Petugasnya cuma diem, nggak bereaksi. Si tahanan mikir, emang selalu ada orang tega numbalin orang jujur demi naik jabatan. Habis itu, si penjaga ngeliat ke arah Paladin yang lagi naik kuda. Pikirnya, masih muda banget ya. Tapi tetap aja dia itu Paladin. Kalau sampai ada salah dikit, nyawa si penjaga taruhannya. Makanya dia natap tahanan tadi dengan marah. Pakai nada ngancem, dia nanya, "Berani banget lu ngeraguin omongan seorang Paladin?" Dia bilang kalau emang nggak salah, nanti juga bakal dibebasin. Terus dia nyuruh si pria balik ke tempatnya semula. Nggak bisa apa-apa lagi, pria malang itu akhirnya balik ke barisan sambil nunduk lesu. Penjaga itu sebenarnya agak kasihan,
Tapi dia tahu pria itu nggak bakal selamat karena si Paladin bakal ninggalin mereka. Pandangannya pun pindah. Nah, perhatian penjaga itu sekarang tertuju ke tahanan di sebelahnya seorang pria berbadan besar. Si petugas heran gimana bisa mereka nangkep barbarian sekuat ini. Kadam jalan bareng yang lain dengan tenang. Tapi kehadirannya aja udah bikin semua orang ngeri. Kadam sendiri masih berusaha paham kenapa dia bisa berakhir kayak gini. Pas dia lihat tangannya, badannya kerasa familiar. Tapi kekuatannya yang dulu hilang total. Anehnya, rasa bersalahnya juga ikut lenyap. Gara-gara teks game baru tadi, dia sadar kalau dia beneran ngulang permainannya dari titik awal lagi. Meskipun gitu, dia tetap bingung. Soalnya awal game yang asli harusnya nggak dimulai kayak begini. Tiba-tiba, seorang kakek di sebelahnya ngajak ngobrol santai. Dia nawarin Kadam makanan, semacam akar-akaran buat ganjil perut selama di perjalanan. Si kakek nyaranin biar Kadam ngunyah itu aja, biar perjalanan yang ngebosenin ini kerasa lebih cepet. Kadam diam aja, sambil terus menganalisa gerak-gerik misterius si kakek. Sambil senyum, kakek itu cerita kalau dulu kaum barbar pernah nolong dia. Dan sosok Kadam ngingetin dia sama mereka. Meski tangannya masih diikat kuat, Kadam nerima juga akar yang ditawarin sama si kakek tadi. Si kakek penasaran gimana cowok sekuat dia bisa sampai ketangkep, tapi Kadam cuma jawab pendek kalau dia sendiri nggak tahu gimana ceritanya. Kakek itu cuma manggut-manggut, seolah dia paham banget kalau situasinya emang lagi bener-bener rumit. Di pikiran Kadam, para paladin ini cuma nganggep musuh siapapun yang nggak mau tunduk sama keyakinan mereka. Dia pun nanya soal kerajaan yang mereka bicarain. Si kakek kaget pas Kadam nyebut Lucia sebagai kerajaan. Sampai mikir apa Kadam ini datang dari dunia paralel. Kadam nanya mereka mau dibawa kemana. Dan si kakek jawab kalau tujuan mereka adalah ibu kota kekaisaran. Waduh, gawat. Di sana, mereka bakal diadili sama inkuisitor di sebuah sidang sesat atau heresi yang mengerikan. Kadam malah ngerasa lega. At least dia nggak langsung dieksekusi di tempat, dan itu udah lebih dari cukup buat dia. Tapi si kakek malah sok lihat Kadam setenang itu. Dia peringatin kalau para inkuisitor itu gila dan suka kasih hukuman yang bener-bener gak masuk akal. Dia mulai ngebayangin kengerian yang biasa dilakuin para inkuisitor itu ke tahanan mereka. Sumpah, ngeri banget. Gak tahan denger obrolan mereka. Salah satu paladin kesel dan langsung hajar si kakek tanpa ampun sama sekali. Telak banget, pukulan itu mendarat di dada si kakek sampai muncul cahaya biru yang bersinar dari lukanya yang parah. Si paladin teriak sombong, bilang siapapun yang berani hina utusan Elga bakal bayar pakai nyawa. Dia bahkan kasih senyum licik yang benar-benar jahat. Abis itu, kuda si Paladin langsung puter balik dan lanjut jalan seolah nggak terjadi apa-apa. Si Paladin deketin Kadam dan nanya dengan nada curiga apa dia yang jadi biang kerok keributan barusan. Gak cuma itu, si ksatria ini mulai ngancem dan nyuruh Kadam sujud minta ampun kalau nggak mau berakhir tragis kayak si kakek tadi. Sambil senyum sombong, cowok rambut pirang itu bilang bakal biarin Kadam hidup kalau dia mau nyembah. Tapi Kadam, dia malah balas pakai senyum ngeledek. Jelas aja ini, bikin si Paladin ngamuk. Dia nggak terima ada orang sesat yang berani-beraninya ngetawain dia kayak gitu. Gak pakai lama, dia langsung nyerang pakai tombak cahayanya sambil teriak kalau ini adalah hukuman buat penista dewa. Bukannya kabur, Kadam malah hadepin ujung tombak itu tanpa rasa takut sedikit pun. Si ksatria kaget setengah mati, gak paham sama apa yang barusan terjadi. Gila, ternyata Kadam nangkep tombak mematikan itu, cuma pakai tangan kosong. Meski tangannya masih terbelenggu, si Paladin teriak kesakitan pas nyoba narik senjatanya, tapi nggak gerak sama sekali. Dia panik dan nyuruh Kadam lepasin sekarang juga. Kadam cuma jawab santai, "Oke, kalau itu maumu, bakal aku kabulin." Terus, Kadam narik tombaknya dengan satu sentakan kuat sampai si ksatria terpental jatuh dari kudanya. Pas lagi tersungkur di tanah, si Paladin masih aja sombong mau ngehukum Kadam. Tapi sedetik kemudian, muka marahnya berubah jadi ketakutan murni. Dan secara mengejutkan, Kadam melompat tinggi dengan kekuatan yang luar biasa ke arah si Paladin. Boom! Ledakan debu di mana-mana. Kadam mendarat dengan keren, sementara si ksatria dan kudanya terkapar nggak berdaya di tanah. Kudanya mental jauh dan kayaknya luka parah gara-gara hantaman maut yang super keras barusan. Kadam cuma berdiri santai ngelihat kekacauan itu. Tapi si Paladin belum nyerah. Dia bangun sambil maki-maki Kadam sebagai heretik kotor. Dia masih nggak percaya ada orang bidah yang berani lukain utusan dewa. "Aku ini Paladin," teriaknya. Meski sebenarnya dia cuma bocah ingusan. Tiba-tiba, ujung tombak satria itu mulai bersinar terang banget. Aura kekuatannya benar-benar jadi makin intens. Dia angkat senjatanya tinggi-tinggi ke langit.
siap buat ngeluarin serangan baru yang jauh lebih kuat. Kadam sempat kaget lihat energi besar yang dikumpulin cowok pirang itu. Ternyata dia mulai komat kamit berdoa ke Dewi Elga, sang penguasa cahaya abadi. Dengan tubuh yang diselimuti cahaya, dia mohon ke dewinya buat ngehukum pelayan kegelapan ini dengan amarah yang murni. Dia bersiap buat serangan terakhir. Dengan kecepatan penuh, dia langsung melesat maju ke arah Kadam. Ksatria itu nerjang maju dengan tombak yang berkilau-silau. Bener-bener siap buat hancurin apapun. Kadam ngerasa serangan ini punya kekuatan yang gak main-main. Dia tahu gak bisa menghindar. Jadi dia pasang badan buat nerima serangan itu langsung. Dan, 2. Si Paladin ngelepasin gelombang energi emas dahsyat yang bisa ngeratain apa aja. Serangan itu telah ngenain Kadam, tapi saking kuat energinya, rantai yang ngikat tangannya malah langsung hancur berkeping-keping. Pas debunya hilang, kelihatan kawah gede tempat Kadam terbaring. Meski terluka, cahaya biru di dadanya mulai nyembuhin dia secara perlahan. Si ksatria bener-bener syok. Dia nggak nyangka Kadam masih bisa selamat abis kena serangan gila kayak tadi. Sambil masang muka sinis, si pirang itu bilang kalau Kadam punya kulit yang tebel banget. Kadam pun mikir, kalau bukan gara-gara stat lamanya, dia pasti udah tewas di tempat. Sial banget, dia benar-benar menyesal karena nggak ada satupun iblis di dekatnya buat dijadikan tumbal kekuatannya. Dalam kondisi terdesak, pria itu mati-matian cari cara buat kabur. Tapi tunggu dia tiba-tiba nyium aroma yang sangat familiar dari bangkai kereta itu. Sementara itu, sang Paladin melangkah maju siap buat ngasih serangan pamungkas. Dia akui sih, kalau kekuatan si ksatria ini memang lumayan hebat, tapi dia bilang kalau perjalanan pria itu harus berakhir di sini. Tamat. Sang satria malah nyuruh dia minta ampun ke Dewi Elga lewat kematiannya sendiri. Detik itu juga, wajah sombong si Paladin langsung berubah jadi syok berat. Dia langsung tutup hidung sambil teriak jijik gara-gara bau busuk yang nyengat banget. Kadam, dia cuma natap datar dan malah ketawa ngeledek. Tawa Kadam makin keras dan bikin si pirang itu makin emosi. Apa kau sudah gila? Tanyanya nggak percaya. Kadam malah ngeyek balik kalau Dewi Elga lebih milih dia dibanding satria amatir kayak gitu. Sambil ngomong, tangannya mulai ngerogoh tumpukan puing buat nyari sesuatu. Nggak butuh waktu lama, dia narik keluar satu kepala goblin yang tadinya sembunyi di balik reruntuhan itu. Kepala itu dilempar gitu aja ke arah si Paladin yang langsung mundur jijik. Tepat saat itu, segel di dada Kadam mulai bersinar biru terang. Tatapannya berubah gelap tertutup bayangan dengan seringai iblis yang mulai muncul. Tangannya masih erat nyengkeram kepala monster itu. Dia natap si Paladin dengan tatapan yang benar-benar mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, dia malah ngedeketin kepala busuk itu ke wajahnya sendiri. Darah monster mulai netes dan ngebasahin seluruh tubuhnya. Dia angkat kepala itu tinggi-tinggi, siap buat neguk semua darahnya sampai habis. Suasana mendadak hening. Semua orang cuma bisa melongo, nggak paham sama sekali sama aksi gila yang lagi mereka tonton ini. Si Paladin mikir Kadam udah nggak waras gara-gara aroma darah. Dengan muka jijik, dia nyuruh satu penjaga buat langsung beresin pria itu sekarang juga. Prajurit itu maju sambil gemeteran hebat pas lihat tubuh Kadam mulai ngeluarin aura merah membara. Penjaga malang itu ketakutan sampai susah megang senjatanya sendiri. Sambil teriak histeris, dia coba nyerang sekuat tenaga. Tapi Kadam jauh lebih cepat. Wajah prajurit itu langsung dicengkeram pakai satu tangan. Cengkeraman tangan Kadam di wajah prajurit itu benar-benar gila kekuatannya. Sangat nggak manusiawi. Dan ya, dalam sekejap saja, prajurit malang itu benar-benar nggak berdaya ngelawan kekuatan fisik Kadam yang luar biasa besar. Sambil megap-megap, dia mohon-mohon supaya nyawanya diampuni. Tapi Kadam, dia malah makin kenceng yang keram, nggak peduli sama sekali sama rintihan itu. Lihat aksi sebrutal itu di depan mata, si Paladin cuma bisa terpaku. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Tanpa ampun sedikit pun, Kadam langsung ngehempasin penjaga itu pakai satu pukulan yang sangat telak. Dia sadar peningkatannya nggak seberapa, tapi udah lebih dari cukup buat kabur dari sana. Sambil nyengir serem, dia teriak, ini sudah lebih dari cukup. Kadam ngelepasin raungan kemarahan yang dahsyat, barengan sama aura merah yang meledak dari tubuhnya. Lihat pemandangan horor itu, nyali para penjaga langsung ciut. Ada satu orang yang saking takutnya sampai nggak bisa ngomong dan badannya gemeteran parah. Dari situ dia langsung teriak histeris ke arah teman-temannya, kalau pria di depan mereka itu bukan manusia, tapi monster. Nggak pakai mikir dua kali, para prajurit itu langsung buang senjata mereka ke tanah. Mereka semua lari kocar-kacir cuma buat nyelamatin nyawa masing-masing. Si Paladin teriak murka, dia nyuruh mereka jangan mundur dan tetap nangkep tahanan itu bagaimanapun caranya. Dia bahkan ngancam bakal ngasih hukuman berat buat siapapun yang berani ninggalin medan tempur. Gila juga nih orang.
Tapi sang satria tahu kalau dia kena pukul beberapa kali lagi, itu bakal jadi akhirnya. Pas lagi kacau-kacaunya, Kadam tiba-tiba ngelempar kepala monster tadi. Serangan mendadak itu bikin si Paladin kaget setengah mati sampai dia tersungkur jatuh ke tanah. Pria pirang itu ngeringkih kesakitan dan susah banget buat bangun lagi. Pas dia nengok, dia lihat kepala iblis itu dan makin bingung sama situasinya. Keringat dingin mulai ngucur di dahinya pas dia sadar kalau bahaya besar lagi ngincer nyawanya sekarang juga. Matanya penuh kepanikan pas lihat sesuatu yang bener-bener horor. Dengan mata merah yang nyala terang, Kadam melesat maju pakai seluruh kekuatannya. Lihat Kadam makin brutal, si ksatria pirang itu langsung pasang kuda-kuda buat tarung sampai titik darah penghabisan. Dia berlutut dan mulai doa ke Dewi Elga buat minta kekuatan numpas pengabdi kegelapan ini. Tiba-tiba, matanya bersinar terang penuh kekuatan ilahi. Dari sana, pria berambut pirang itu langsung nerjang maju pakai tombaknya buat duel terakhir. Lewat teriakan perang yang lantang, dia bersumpah bakal ngakhiri semuanya atas nama Dewi yang dia puja. Boom! Keduanya tabrakan bareng kilatan cahaya silau, dan tombak si ksatria berhasil nembus tubuh Kadam. Dengan senyum kemenangan dia bilang, "Sayang banget, tapi ini akhir buat si barbarian." Tapi Kadam malah natap dia balik sambil nanya sinis, "Cuma segini doang?" Si ksatria langsung gemeteran dan mandi keringat dingin. Dia bener-bener nggak habis pikir kenapa orang ini masih bisa tahan. Ternyata Kadam nangkep tombak itu pakai tangan kosong. Dia langsung ngepalin tinjunya yang mulai membara warna merah. Bogem mentah itu mendarat telak sampai darah muncrat kemana-mana. Saking kerasnya, si ksatria terpental jauh dan tersungkur bersimbah darah. Kadam cuma berdiri tenang di sana, nyuruh dia buat nyerah aja. Kondisi si pirang sekarang benar-benar mengenaskan, penuh luka di sekujur tubuh. Sekarang malah si Paladin yang ganti mohon-mohon ampun. Kadam tetap berdiri tegak, sementara pria pirang itu terus merengek minta nyawanya dikasihani. Seakan-akan mau mengabulkan permintaan terakhirnya, Kadam berbalik dan mulai melangkah pergi. Tapi di dalam hati, si ksatria itu sudah bersumpah bakal balas dendam atas penghinaan ini. Dia masih terkapar di tanah. Sambil napas tersengal-sengal, si pirang itu memutar otak. Dia bersumpah bakal menuntut balas atas nama Elga. Tapi tiba-tiba ada yang janggal. Bunyi tombak Kadam yang terseret di tanah terdengar begitu mencekam. Srit. Ternyata dia cuma mau ambil senjatanya buat balik lagi dan beresin kerjaannya. Lihat bayangan itu mendekat, si Paladin langsung panik total. Mata pria malang itu cuma penuh sama keputusasaan. Dia tahu apa yang bakal terjadi. Kadam cuma berkomentar, "Gila ya." Di saat kayak gini pun dia masih sempat-sempatnya berdoa. Sambil megang tombak, dia berharap si pirang ini cepat ketemu Dewi kesayangannya di akhirat. Karena panik setengah mati, si ksatria teriak-teriak minta jangan dibunuh dulu. Tapi Kadam cuma mengumpat dan langsung menebas tombaknya tanpa belas kasihan. Zelap. Dan setelah beresin si Paladin selamanya, Kadam cuma berdiri diam di sana. Berlumuran darah, dia cuma menatap hasil amukannya. Dari kejauhan, dia lihat penjaga terakhir lari ketakutan di sepanjang jalan. Para prajurit itu teriak histeris, lari dari monster yang baru saja menghancurkan segalanya. Di saat itu, Kadam ingat satu pelajaran penting dari kehidupan lamanya. Para penjaga lari terus tanpa berani nengok ke belakang. Salah satu dari mereka sempat mikir kalau dia sudah aman. Tapi harapannya langsung hancur saat sebuah tombak tiba-tiba menembus tubuhnya. Senjata itu melesat dan menghantam semua prajurit sekaligus dengan kekuatan gila. Pelajarannya simpel dan jelas banget. Jangan pernah sisakan masalah. Bersembunyi di semak-semak pun percuma. Prajurit terakhir ini gemetaran hebat. Lihat pemandangan horor di depannya, dia cuma bisa tutup mulut sambil berdoa biar nggak ketahuan sama si iblis itu. Tapi pelan-pelan Kadam menoleh ke arah semak-semak. Tanpa buang waktu, dia lempar tombak lain dengan akurasi yang ngeri banget. Senjata itu melesat di udara kayak rudal dan langsung menghantam tempat persembunyiannya tepat sasaran. Dan begitu saja, prajurit terakhir tewas tanpa sempat kabur sedikit pun. Tiba-tiba ada suara yang manggil dia, dan Kadam pun berbalik pelan. Lelaki tua yang tadi bantu dia malah memuji karena sudah beresin si Paladin. Dia bilang ada sesuatu yang mau disampaikan. Tapi belum juga selesai bicara, kepalanya langsung meledak. Darah muncrat kemana-mana, menodai rumput di sekitarnya. Lihat kejadian itu, tawanan lain cuma bisa mematung karena ketakutan yang luar biasa. Kadam cuma mengikuti pelajaran yang dia dapat di perjalanan pertamanya dulu. Gara-gara itu, orang-orang lain mulai mundur perlahan dengan wajah pucat pasi. Aturannya gampang, jangan pernah tinggalkan urusan yang belum tuntas. Wajah para tahanan itu benar-benar penuh sama rasa putus asa. Salah satu dari mereka tanya, kenapa dia tegal lakuin ini? Apa salah mereka?
Tapi Kadam malah langsung mengincar dia dengan tombaknya. Pria malang itu cuma bisa memohon biar Kadam berhenti. Dengan tatapan dingin, Kadam bersiap buat berikan serangan terakhir tanpa ragu sedikit pun. Setelah semuanya beres, dia cuma berdiri diam, menatap medan pertempuran yang kini penuh sama mayat yang bergeletakan di tanah. Kadam mikir, kalau dia biarkan mereka hidup, mereka bakal lapor ke semua orang, dan dia bakal diburu sama para paladin. Sambil genggam tombaknya, dia bilang nggak bisa ambil risiko segede itu. Di sisi lain, ada salah satu tawanan yang sembunyi sambil nangis ketakutan. Pria malang itu meringkuk di semak-semak, gemetaran hebat, dan nggak tahu mau lari kemana lagi. Tiba-tiba Kadam mendekat, dan pria itu teriak histeris saat sadar cuma dia yang tersisa. Kadam bilang kalau tinggal satu orang lagi buat selesain tugasnya. Dia pun angkat tombak, siap buat serangan pemungkas. Pria itu teriak kalau ini nggak adil, tapi Kadam kayaknya nggak peduli sama sekali. Lihat tombak sudah di depan mata, si tawanan cuma bisa gemetaran tanpa bisa ngelawan. Dalam keputusasaan, dia mohon belas kasihan. Dia bersumpah nggak salah apa-apa. Kadam lalu tanya satu alasan kuat kenapa dia nggak boleh dibunuh sekarang juga. Pria itu bilang dia punya anak istri yang nunggu di rumah, dan dia cuma korban tuduhan palsu. Kadam bilang dia emang kelihatan nggak bersalah, tapi itu bukan alasan yang cukup buat tetap hidup. Di detik-detik terakhir, si tahanan teriak panik, bilang kalau dia bisa jadi pemandu. Dia tanya, apa Kadam nggak butuh petunjuk buat perjalanannya? Kaget dengar tawaran itu, Kadam tanya apa maksudnya. Ternyata dia itu pedagang keliling yang hafal wilayah ini lebih dari siapapun. Kadam lalu tanya, kapan Luconia jadi sebuah kerajaan? Karena setahu dia, dulu statusnya bukan begitu. Pertanyaan itu bikin si pedagang bingung setengah mati, dan nggak tahu harus jawab apa. Si pedagang bengong, dia ngira, Kadam itu orang pedalaman yang udah nggak pernah lihat peradaban selama ratusan tahun. Kadam yang udah mulai nggak sabar cuma nanya dengan nada dingin, lo bisu? Atau emang nggak tahu jawabannya? Akhirnya pria itu buka mulut, dia bilang kalau udah 2408 tahun berlalu sejak kerajaan pertama kali didirikan. Waktu Kadam nanya soal tahun dalam kalender matahari bulan, si pedagang makin bingung. Katanya mereka udah lama nggak pakai itu, dan sekarang tahunnya adalah 1130. Kadam syok berat ternyata kalender umum benua yang dulu dia pakai sekarang cuma tinggal sejarah yang udah kuno banget. Tanpa buang waktu, dia langsung nanya soal gereja Elga dan gimana kabar dunia iblis sekarang. Pedagang itu jelasin kalau dunia sekarang pecah jadi 3 faksi besar. Gereja makin berkuasa, tapi soal dunia iblis, nggak ada satupun orang yang pernah balik dari sana hidup-hidup. Kadam terdiam. Nggak ada yang pernah kembali, informasi ini bener-bener di luar dugaannya. Dia lalu nanya beberapa nama yang harusnya legendaris Gale, Melissa Gordon, atau Cyril. Pernah denger nggak? Si pedagang gemetaran ketakutan, dia benar-benar asing sama nama-nama itu. Tapi tiba-tiba dia terhenti. Tunggu dulu Melissa, dia gumam dengan ekspresi kaget. Kadam mikir mungkin nama itu emang masih tersisa di suatu tempat. Si pedagang terus berusaha nginget-nginget nama yang mirip, mungkin Alisa atau emang Melissa. Hati Kadam makin gelisah, masa iya para pahlawan dunia dilupakan gitu aja kayak debu? Otaknya berputar cepat, nyoba nyambungin semua kegilaan ini. Dia langsung nanya poin intinya. Kenapa sekarang iblis ada di mana-mana? Jawaban si pedagang simpel, tapi ngeri nggak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang itu hukuman suci dari Dewi Elga gara-gara manusia makin korup. Sebagian orang malah nyalahin penyihir gila atau kebangkitan sosok iblis kuno yang kekuatannya nggak masuk akal. Tapi ya gitu, cuma para dewa di atas awan yang tahu kebenaran aslinya. Kadam cuma bisa diem, berusaha mencerna semua kenyataan pahit ini. Jelep. Dengan gerakan tiba-tiba, dia nancepin ujung tombaknya ke tanah dengan kuat. Si pedagang nyaris jantungan, tapi Kadam cuma jalan ngelewatin dia tanpa sepatah kata pun. Dia melangkah sendirian, menatap garis cakrawala yang kerasa makin asing. Akhirnya dia sadar kalau dia terlempar 300 tahun ke masa depan. Dia ngerasa kayak orang buangan semua pengetahuan hebat yang dia punya sekarang udah nggak berguna lagi di era baru ini. Kenangan tentang teman-teman seperjuangannya dulu juga mulai memudar. Pelan, tapi pasti. Di zaman baru ini, mereka semua cuma dianggap debu sejarah. Kadam pun mulai ragu. Apa hidup ini emang masih layak buat diterusin? Kalau cuma buat lanjutin siklus pembantaian yang nggak ada ujungnya, dia nggak yakin bisa balik ke rumah, biarpun dia menang lagi. Ini bukan sekadar mode permainan baru. Ini adalah keputusasaan total. Kadam kayaknya udah ngambil keputusan yang bener-bener drastis. Krek, tanpa ragu sedikit pun, dia patahin tombak di tangannya cuma pakai tenaga murni. Gila banget tenaganya. Si pedagang melongo nggak percaya lihat kejadian di depannya. Belum sempet dia mikir, Kadam udah ngarahin ujung tajam patahan tombak itu ke lehernya sendiri. Dia udah siap mengakhiri semuanya detik itu juga.
Si pedagang yang lihat itu langsung teriak panik. Woi, apa-apaan lo? Kadam mikir, kalau emang dia harus pergi selamanya, mungkin sekarang adalah waktu yang paling tepat. Dia mulai neken, ujung tombak itu ke tenggorokannya kuat banget. Bener-bener niat mati. Satu-satunya harapannya cuma satu, semoga nggak ada layar, game over, atau reinkarnasi lagi setelah ini. Dia tutup mata, siap narik napas terakhirnya. Ujung tombak itu udah nembus kulit, tinggal sedikit lagi. Tapi tiba-tiba bayangan Melisa melintas. Kenangan tentang janji masa depan mereka muncul kayak kilatan petir. Matanya langsung terbuka lebar. Detik terakhir, niat matinya langsung buyar gara-gara satu nama itu. Kadam narik balik tombaknya dan nanya lagi soal Melisa. Si pedagang bilang kalau nama itu kedengeran mirip banget sama nama tuan pertama pemilik menara legendaris. Di mana menaranya? Tanya Kadam cepat. Pedagang itu jawab kalau menara itu lokasinya ada di Pistana. Tapi masalahnya satu perjalanan ke sana butuh waktu setidaknya 2 bulan kalau jalan kaki dari sini. Kadam diam sejenak, otaknya langsung nyusun rencana baru. Dia senyum tipis, senyum yang bikin merinding sambil gumam kalau si pedagang ini sebenarnya ngomong di waktu yang salah. Karena Melisa, dia sadar kalau dia nggak boleh mati sekarang. Nggak peduli sesulit apapun itu. Biarpun dia pengen udahan, takdir berkata lain. Dia langsung narik si pedagang dan nyuruh dia buat jadi pemandu lewat jalan paling cepat menuju menara. Kadam sadar dia nggak boleh buang waktu, cuma buat nyari jalan sendiri di dunia yang udah berubah total ini. Dia cengkram lengan pedagang itu kuat-kuat, sambil janji bakal kasih bayaran yang paling berharga di dunia. Dengan tatapan mata yang tajamnya kayak silet, Kadam bilang, bayarannya adalah nyawamu sendiri. Ujung tombak berdarah jatuh ke tanah simbol kalau dia udah milih jalan baru. Siap-siap, perintah Kadam. Kita cabut sekarang juga. Si pedagang cuma bisa ngangguk pasrah. Nggak berani protes sedikit pun. Di reruntuhan kereta, Kadam nemuin sebuah pedang tua. Dia ambil pedang itu, biarpun bukan senjata suci, buat sementara ini udah cukup. Dia sebenarnya agak nyesel nggak bisa bawa tombak paladin tadi, karena itu barang suci yang nggak bisa sembarangan dibawa. Dia juga sempat kepikiran sama kapak kesayangannya. Dari perjalanan pertamanya dulu, andai aja senjata itu masih ada. Sementara itu, si pedagang buru-buru beresin barangnya sambil narik napas lega karena nyawanya masih nyangkut di badan. Tiba-tiba, Kadam melempar kantong berisi darah iblis ke dia. Dia lalu ngambil perlengkapan barunya. Petualangan epik di era baru ini resmi dimulai. Begitu semuanya beres, dia cuma bilang satu hal. Waktunya berangkat. Dan si pedagang, jujur, dia kelihatan ketakutan setengah mati. Dari sana, keduanya mulai perjalanan balik menuju menara sihir kembali ke lokasi pembantaian berdarah itu. Burung-burung gagak mulai berputar di langit, mengincar mayat yang bergeletakan di tanah. Makhluk menyeramkan itu mulai turun, siap berpesta pora di atas sisa-sisa jasad. Di saat yang sama, sepasang paladin nemuin mayat Linton pelipus. Si ksatria kaget, bukan main lihat semua orang habis dibantai dan bingung harus gimana sekarang. Tapi Lady Helik, dia cuma natap datar dengan ekspresi serius dan penuh rasa percaya diri yang bikin merinding. Dia langsung merintahin Ethan buat cari petunjuk apapun yang bisa jelasin kekacauan di tempat ini. Nggak mungkin mereka balik ke Uskup Agung tanpa bukti sama sekali. Si ksatria pun cuma bisa nurut sama perintah itu. Sementara itu, Lady Helik cuma bergumam pelan kalau situasi ini bener-bener tragis. Dia berdiri tepat di atas tumpukan mayat rekan-rekannya sendiri. Dia penasaran, siapa yang cukup gila buat bunuh agen suci utusan Uskup Agung? Matanya bener-bener berkilat penuh amarah. Prajurit suci itu bersumpah, siapapun pelakunya, mereka bakal bayar mahal buat semua ini. Taruhannya nyawa. Suasana kemudian berubah ke malam yang gelap dan sunyi, dengan bulan purnama yang gantung di langit. Jauh di tengah hutan, Kadam lagi istirahat di dekat api unggun. Seiring berjalannya waktu, api itu perlahan mulai redup dan mati. Mumpung lagi tenang, Kadam baringan bentar buat istirahat. Di sampingnya ada ransel penuh persediaan buat perjalanan jauh mereka. Tapi tiba-tiba, ada yang lari panik nembus gelapnya hutan. Suaranya pecah di tengah keheningan malam. Napasnya putus-putus, paru-parunya kayak mau meledak karena capek dan ketakutan yang luar biasa. Ternyata itu si pedagang. Dia teriak lega akhirnya bisa kabur, tapi mukanya masih pucat pasi kayak abis lihat setan. Pikirannya cuma satu, lari sejauh mungkin. Dia sadar kalau ninggalin kerajaan sendirian itu bahaya, tapi pilihan lainnya nggak kalah buruk. Bayangin aja, teman perjalanannya itu seorang barbarian gila yang doyan makan iblis dan bisa bantai puluhan orang sendirian. Setelah beberapa hari bareng Kadam, dia sadar satu hal. Orang itu bukan manusia. Dia monster asli. Ingat nggak pas si pedagang nawarin daging dan kentang? Kadam cuma diem. Cuma natap pria itu dingin banget.
Saking takutnya, si pedagang sampai nawarin tempat tidur paling nyaman dekat api. Tapi Kadam tetap diam 1000 bahasa. Dia sempat mau tanya-tanya gimana ceritanya. Kadam bisa ada di kerajaan itu, tapi niatnya langsung ciut. Dia mutusin buat tutup mulut rapat-rapat. Dia sadar barbarian ini benci pertanyaan gak penting dan hampir gak pernah ngomong sama orang. Mau dia mati selama apapun, dia gak bakal bisa nebak apa yang ada di pikiran Kadam. Misterius banget. Buat si pedagang, Kadam itu bukan manusia, tapi binatang buas. Rasanya kayak lagi ngelakuin pertunjukan sirkus maut setiap detiknya. Kayak naruh kepala di dalam mulut singa lapar tiap hari. Kalau cuma itu sih, mungkin dia masih bisa tahan ya. Tapi kenyataannya, si pedagang ini udah benar-benar di ambang batas. Fisik dan mentalnya habis. Masalah terbesarnya, kecepatan jalan Kadam yang gak masuk akal. Kadam cuma noleh dan bilang kalau dia kelambatan. Padahal pria itu pedagang yang gesit dan gak gampang capek. Dia bangga banget sama stamina yang dia punya. Dia ngerasa dirinya yang terbaik di bidang ini. Tapi tiap kali dia baru mau melangkah, si prajurit udah jauh banget di depan. Blink and you miss it. Tahu-tahu, Kadam udah hilang dari pandangan. Pas udah susah payah ngejar, Kadam cuma ngasih komentar dingin terus, lanjut jalan lagi. Dia cuma bisa pasrah sambil natap Kadam. Tatapan Kadam itu kayak ancaman mati buat dia. Dia ngerasa kepalanya bakal diremukin kalau telat sedetik aja. Kalau bukan dia pemandunya, mereka udah nyasar puluhan mil. Dia bener-bener heran, itu kaki manusia atau terbuat dari baja sih? Dia udah diambang gila, bener-bener gak kuat lagi nahan tekanan ini. Rasanya dia bakal mati kalau terus begini. Kecepatan itu gak normal, gak mungkin dilakuin manusia biasa. Akhirnya, kesempatan buat kabur datang lebih cepat dari dugaan. Si pedagang lari sekuat tenaga nembus gelapnya malam. Begitu keluar dari gelapnya hutan, dia ngerasa bebas. Akhirnya ngerasa aman. Dia yakin monster itu nggak bakal tahu arah mana yang dia ambil. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Mukanya langsung frustasi pas ingat sesuatu. Sial, dia lupa sesuatu yang penting banget. Tasnya yang isinya semua hartanya ketinggalan di tangan si pejuang itu. Lilin, sabun, cermin, bahkan cincin tua kesayangannya. Semuanya ada di dalam sana. Mau balik ambil? Sama aja kayak bangunin binatang buas yang lagi tidur. Nyawa taruhannya. Dia nyesel setengah mati kehilangan hartanya. Tapi nyawa jauh lebih berharga. Jadi, dia lanjutin pelarian gilanya nembus hutan. Pokoknya harus sejauh mungkin dari monster itu. Dia lari terus sampai nggak tahu udah berapa lama bener-bener nyasar. Tapi dia yakin jarak segini udah cukup aman. Sambil narik napas lega, pria malang itu akhirnya ngerayain kebebasannya. Nyaris nggak percaya kalau dia baru saja lolos dari maut. Napasnya masih menderu, jantungnya rasanya mau copot. Tapi tiba-tiba dek, sebuah suara yang sangat familiar terdengar. Mau kemana buru-buru gitu. Seketika dia membeku. Benar-benar lumpuh karena ketakutan murni. Dia nggak habis pikir, gimana bisa dia ketahuan. Dengan gemetar hebat, dia perlahan menoleh dan matanya membelalak ngeri melihat siapa yang ada di sana. Tepat di depannya, Kada muncul dan nanya kenapa dia nekat lari. Tatapan Kada serius banget, benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Kayak biasa, si prajurit itu cuma menatap dingin dan nanya, apa dia sudah nggak butuh lagi upah yang dijanjikan. Tatapan maut itu bikin si pedagang malang ini mati kutu. Mulutnya cuma bisa menganga, gemetaran, bahkan nggak sanggup buat ngomong satu kata pun yang jelas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, badannya bergetar hebat. Dia benar-benar buntu, nggak tahu harus gimana lagi biar selamat. Akhirnya dia langsung sujud di tanah. Sambil nangis-nangis dia teriak kalau dia sudah berdosa besar dan bersumpah nggak akan pernah melupakan anugerah karena nyawanya sudah diampuni. Dalam keputusasaan yang dalam, dia mohon-mohon minta ampun. Tolong ampuni saya sekali ini saja Tuan. Benar-benar memelas banget guys. Tapi Kadam, dia tegas banget. Dia bilang dia nggak butuh alasan basi. Masalahnya, kalau rasa takut ini nggak diselesaikan sekarang, si pedagang pasti bakal kabur lagi nanti. Dengan wajah serius, Kadam menuntut penjelasan jujur kenapa dia mencoba melarikan diri. Sambil terbata-bata, si pedagang akhirnya jujur. Katanya, kecepatan jalan si prajurit itu terlalu gila buat dia ikuti. Dia ngerasa kalau dipaksa ngejar terus, dia bisa mati kelelahan di tengah jalan. Benar-benar di luar batas kemampuannya. Di depan Kadam, pria malang itu cuma bisa merem, pasrah nunggu ajalnya tiba. Kadam sendiri cuma diam sejenak, mikir, apa yang harus dia lakukan sekarang? Tiba-tiba, Kadam menyuruhnya berdiri dan balik ke perkemahan. Si pedagang kaget setengah mati, gak menyangka reaksi pria barbar itu bakal selunak ini. Dan tebak apa? Kadam bilang mulai sekarang dia bakal jalan sedikit lebih pelan. Gila, ternyata dia bisa pengertian juga ya.
Si pedagang bengong hampir nggak percaya sama apa yang baru saja dia dengar. Begitu Kadam balik badan menuju api unggun, si pedagang benar-benar bingung sama perilaku tak terduga si barbar ini. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah kembali di camp dengan api unggun yang masih menyala. Si pedagang tidur cukup tenang, sementara Kadam tetap siaga berjaga di sana. Tapi tidurnya nggak nyenyak. Pria malang itu bermimpi buruk, dia terus meracau minta ampun dan bilang kalau itu semua kesalahan. Ketakutannya ternyata sudah mendarah daging. Kadam cuma menatapnya dalam diam. Dia mulai merenung kalau kecepatan jalannya yang gila itu sebenarnya cuma kebiasaan lama dari perjalanan pertamanya dulu. Dulu, setiap detik terasa sangat mendesak. Rasanya kayak maut selalu mengejar di belakangnya tanpa henti. Hidupnya dulu benar-benar neraka. Tanah gersang, musuh di mana-mana. Makanan dan air sangat langka. Dan waktu istirahat, itu cuma kemewahan yang mustahil didapat. Kadam menghela napas panjang. Syukurlah, masa-masa penuh keputusasaan itu akhirnya sudah lewat. Beda banget sama sekarang. Lingkungannya jauh lebih aman, makanan dan air melimpah, dan dia akhirnya bisa istirahat dengan tenang tanpa perlu was-was berlebih. Lagi pula, dia punya alasan kuat buat pelan-pelan sekarang. Si pedagang ini ternyata penunjuk jalan yang sangat berguna buat perjalanannya. Si pedagang sempat bilang kalau belakangan ini situasi di perbatasan lagi panas-panasnya, banyak gesekan yang terjadi di sana. Dia nyaranin buat ambil rute alternatif lewat jalur yang penjaganya lebih longgar. Mendengar usulan itu, Kadam cuma jawab pendek. Oke, kalau gitu. Pria itu kelihatan lega banget dengar respons Kadam. Mereka pun sepakat buat mengikuti saran dari si pemandu jalan ini. Si pedagang tersenyum puas dan makin percaya diri. Kadam mikir kalau orang ini kayak punya peta seluruh benua di dalam kepalanya, tapi ya ampun, itu ternyata peta dari lebih dari 300 tahun yang lalu. Si pedagang jelasin kalau kebanyakan paladin itu emang sangat terobsesi sama catatan kuno mereka. Itulah alasan kenapa para paladin itu memburu iblis di sekitar sini dengan mata berapi-api kayak kesetanan. Tadinya, Kadam heran kenapa cari iblis sekarang susah banget. Sekarang dia paham, itu semua karena ulah para paladin yang rajin banget memburu mereka. Sambil melihat kantong minumnya, dia sadar kalau stok darahnya bakal segera basi. Gawat, dia harus secepatnya dapat darah segar buat cadangan. Scene beralih ke malam yang sunyi di tengah hutan. Cuma ada cahaya bulan sabit yang menerangi jalan setapak mereka. Tiba-tiba, Kadam berhenti mendadak. Si pedagang menoleh dengan wajah kaget, bingung kenapa prajurit itu berhenti tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Kadam menunjuk ke depan, ada desa di sana. Dia mau mereka istirahat dan restok persediaan sebelum lanjut jalan lagi. Si pedagang melihat ke arah desa itu dan bilang kalau kelihatannya itu cuma desa pertanian biasa. Menurutnya, itu tempat yang paling pas buat minta makanan atau sekadar numpang tidur semalam. Tapi Kadam cuma diam sambil mengamati desa itu dengan wajah serius. Sepertinya, instingnya menangkap ada sesuatu yang salah di sana. Benar saja, si pedagang juga ngerasa aneh karena nggak ada satupun lampu yang nyala. Dia mulai curiga dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sekarang sudah waktunya makan malam, tapi suasananya mencekam banget. Dan yang lebih aneh, gerbang kayunya malah terbuka lebar gitu aja. Nggak ada satupun penjaga yang terlihat di pintu masuk. Melihat situasi itu, si pedagang jadi mikir, apa desa ini sudah jadi desa mati yang ditinggalkan. Kadam cuma bilang, mereka nggak akan tahu apa-apa kalau nggak masuk dan cek sendiri ke dalam. Dengar itu, si pedagang langsung ketakutan setengah mati. Dia memperingatkan kalau bisa saja ada monster mengerikan di dalam sana yang sudah mengusir semua orang. Sunyi banget, terlalu sunyi sampai rasanya mencekam. Nggak ada tanda-tanda kehidupan atau pergerakan apapun di desa ini. Suasana di situ benar-benar bikin merinding si pedagang malang ini. Dia mulai mikir yang nggak monster, iblis, pokoknya sesuatu yang gawat. Tapi kadang, dia malah nggak kelihatan takut sama sekali. Malah kayak tertarik gitu. Tangannya langsung siaga, mencengkram gagang pedangnya dengan mantap. Kadam sudah pasang posisi. Bahaya apapun yang bakal muncul, dia sudah siap tempur. Tanpa ragu sedikit pun, sang prajurit hunus senjatanya. Tatapannya tajam dan tegas, dia benar-benar haus akan pertempuran yang bakal pecah sebentar lagi. Sambil senyum sinis yang agak nakutin, dia bilang, kabar bagus. Sepertinya dia emang butuh asupan darah segar. Akhirnya dia melangkah masuk ke desa dengan santai, tanpa rasa takut. Si pedagang, dia cuma bisa ngekor di belakang sambil gemeteran ketakutan. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun sepi, tempat ini nggak kelihatan kayak desa yang sengaja ditinggalin gitu aja. Pelan-pelan Kadam maju lewat jalanan berdebu. Matanya liar, waspada banget sama setiap pergerakan mencurigakan di sekitarnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti.
Pandangannya terkunci pada sesuatu di depan sana. Sepertinya misterinya mulai terungkap nih. Si pedagang yang nggak ngerti apa-apa langsung panik nanya kenapa Kadam berhenti mendadak. Dia kelihatan bingung, sekaligus ngeri ngelihat sikap tenang si prajurit. Terus dia baru sadar, ada satu rumah yang pintunya kebuka lebar mencurigakan banget. Dari dalam kegelapan rumah itu, ada sesuatu yang lagi ngawasin mereka dengan intens. Bener-bener nggak enak perasaannya. Boom! Tiba-tiba kaki raksasa menghantam tanah berdebu dengan keras. Makhluk itu langsung menerjang tanpa aba-aba. Sambil teriak mengerikan, monster itu nyerang pakai senjata di tangannya. Kelihatannya kayak goblin raksasa yang lagi ngamuk hebat. Matanya merah menyala di tengah gelap, nunjukin banget kalau dia lagi haus darah. Makhluk itu natap mereka penuh kebencian, tapi Kadam jauh lebih lincah. Sekali tebas, kepala monster itu langsung dipenggal. Serangannya secepat kilat. Si goblin bahkan nggak sempet sadar apa yang terjadi pas kepalanya melayang di udara dengan darah yang muncrat kemana-mana. Pemandangan brutal itu bikin si pedagang langsung histeris. Dia teriak ketakutan pas ngelihat mayat makhluk itu jatuh bergedebuk di depannya. Dia benar-benar nggak siap ketemu monster kayak gitu di sini. Tapi tunggu, ada sepasang kaki monster lagi muncul dari kegelapan rumah itu. Nah, pestanya baru dimulai nih buat sang prajurit. Nggak lama kemudian, gerombolan goblin lain keluar dari rumah dengan muka super marah. Mereka mau balas dendam atas kematian temannya. Si pedagang makin kaget dan bilang, bukannya goblin biasanya nggak seagresif ini ya? Kadam sadar, ada yang aneh. Sesuatu pasti sudah bikin makhluk-makhluk ini jadi liar dan berbahaya banget. Sambil senyum sinis, dia merasa sudah datang ke tempat yang tepat. Akhirnya, sumber darah segar yang dia cari ketemu juga. Satu goblin langsung nerjang bawa tongkat besar buat ngehancurin Kadam. Makhluk itu kayak nggak peduli seberapa kuat lawan di depannya. Tapi Kadam nggak tinggal diam. Dia balas serangannya pakai tebasan pedang yang bercahaya terang. Pedangnya melesat di udara secepat kilat. Sekali ayun, beberapa monster sekaligus langsung kena tebas sampai mereka kaget sendiri. Mereka nggak nyangka ada manusia yang kekuatannya nggak masuk akal kayak gini. Dengan tatapan fokus, Kadam bersiap buat babak selanjutnya. Salah satu goblin meraung kencang banget yang bikin telinga pengang, terus langsung nyerang nekat. Tapi sang prajurit jauh lebih cepat. Dia bergerak kayak bayangan biru yang melesat lincah di seluruh area. Slash. Serangannya membelah udara dengan kekuatan gila, motong-motong makhluk itu tanpa ampun, sampai senjatanya beradu dan ngeluarin percikan api. Nggak lama, muncul lagi goblin lain dengan rambut mohawk yang bawa kapak besar di tangannya. Tanpa buang-buang waktu sedikit pun, Kadam sudah pasang posisi buat serangan berikutnya. Dengan satu gerakan cepat, dia langsung nusuk dada makhluk itu. Si goblin cuma bisa bengong natap pedang di dadanya. Nggak paham apa yang baru aja terjadi. Setelah itu, Kadam langsung habisin makhluk itu pakai satu hantaman brutal ke kepalanya. Dia cengkeram monster itu pakai satu tangan dan cabut nyawanya buat selamanya. Pas semua musuh sudah tumbang, si pedagang nanya pelan, sudah selesai kan? Sang prajurit ngelihat sekeliling dengan waspada terus jawab, kayaknya belum nih. Bener aja. Tiba-tiba tangan hijau muncul dari belakang dan nyengkeram kaki si pedagang. Makhluk itu narik dia masuk ke kegelapan rumah terdekat. Ternyata di dalam ada anak kecil yang dijadiin sandera. Pedagangnya kaget setengah mati dan teriak pas sadar ada anak kecil di sana. Saat itu juga, si goblin meraung marah, sudah siap-siap buat nyerang lagi. Tapi Kadam nggak tinggal diam. Dia lempar pedangnya ke arah monster itu dengan akurasi yang gila banget. Pedangnya melayang di udara dan nancep tepat di tengah dahi si goblin. Makhluk itu cuma bisa ngerang kesakitan. Dia benar-benar gak percaya sama apa yang baru aja terjadi. Akibat pukulan itu, monster tadi terjatuh ke belakang dan ngelepasin si gadis kecil ke tanah. Pedagangnya langsung panik dan nanya, lo gak mikir apa? Gimana kalau tadi pedangnya malah kena anak itu? Kadam cuma jawab santai, nggak bakal terjadi. Terus dia langsung bebasin gadis kecil itu. Wajahnya mendadak serius. Dia tenang. Si pedagang berusaha meyakinkan kalau mereka ini orang baik-baik, bukan ancaman. Dia nyodorin sepotong permen ke gadis kecil itu yang meski sempat ragu, akhirnya mulai dimakan juga dengan tatapan curiga. Kadam sempat bergumam, jago juga nih pedagang jinakin anak kecil. Si pedagang cuma nyengir bangga, soalnya dia emang punya anak seumuran itu di rumah. Pantesan aja dia kelihatan luas banget pas ngadepin bocah. Kadam cuma nyimak sambil ngulum permen di mulutnya. Tiba-tiba, suasana jadi berat pas si kecil mulai terbata-bata nyebut satu kata, ibu. Kayaknya ada memori penting yang muncul di kepalanya. Lihat itu, si pria tadi langsung janji bakal bantu nemuin ibunya. Apapun yang terjadi. Dia coba ngehibur pakai boneka kelinci, tapi sambil nangis sesenggukan, gadis itu malah bilang kalau orang tuanya sengaja ninggalin dia di sana.
Jeder. Mereka berdua kaget bukan main. Si pedagang sampai gemeteran pas nanya, maksud kamu, mereka yang ngikat kamu di sini? Gila sih. Nggak masuk akal, rasanya ada orang tua yang tega ngelakuin hal sekejam itu ke putri mereka sendiri. Akhirnya Kadam sadar, semua keanehan di desa ini. Kepingan puzzle-nya mulai ketemu. Dia paham apa yang sebenarnya terjadi sama warga sini. Tiba-tiba, suara jeritan histeris pecah di tengah kegelapan. Rini, Rini. Seorang wanita lari ketakutan sambil manggil nama gadis itu. Rombongan warga muncul bawa obor, dan wanita yang di paling depan tadi langsung teriak kencang banget ke arah mereka. Semuanya diam! Nanti goblin dengar, teriaknya panik. Dia langsung lari meluk putrinya erat-erat, nanya apa dia luka atau baik-baik saja. Rini kecil cuma bisa diam di pelukan ibunya. Air mata leganya tumpah. Si ibu berkali-kali bersyukur pada dewa karena anaknya masih selamat. Kelihatan banget dari raut wajahnya, dia benar-benar bahagia luar biasa bisa nemuin putri kecilnya lagi. Tapi sesaat kemudian, mata para warga tertuju ke tanah. Dan astaga, tumpukan bangkai goblin berceceran di mana-mana. Mereka semua langsung syok berat. Salah satu warga nyodorin obornya ke arah Kadam sambil gemeteran. Kamu yang bantai semua monster ini. Dia hampir nggak percaya sama pemandangan gila di depannya. Dengan tatapan sedingin es, Kadam malah megang kepala salah satu monster mati itu. Bukan gue, jawabnya datar. Sreg, dia nyabut pedangnya dari tengkorak si goblin dengan satu gerakan super cepat. Terus dia lanjut bilang dengan santainya, pedang ini yang mutusin buat nyelesain semuanya. Sambil natap tajam para warga, Kadam nanya satu hal. Kenapa kalian tega jadiin anak kecil ini tumbal? Dia benar-benar muak sama tindakan pengecut mereka. Dan gawatnya lagi, ternyata ada sosok iblis juga di sana, bikin situasi yang udah kacau ini jadi makin mengerikan. Suasana mendadak hening. Kepala desa akhirnya buka suara, menjelaskan kalau hutan mereka sekarang jadi sarang goblin sejak tanah asal makhluk itu dilanda kekeringan parah. Tapi, beberapa waktu lalu, sesuatu yang ganjil terjadi. Sifat para goblin itu berubah total dan mulai beringas menyerang warga. Nggak ada yang tahu apa pemicunya. Yang jelas, mereka jadi sangat ganas sampai-sampai korban jiwa berjatuhan dalam waktu singkat. Terdesak, warga desa nggak punya pilihan selain angkat senjata. Para pria pun berkumpul, membulatkan tekad buat membasmi hama hijau itu. Demi keluarga. Itulah satu-satunya alasan yang bikin mereka berani bertaruh nyawa. Tapi pas sampai di sana, harapan mereka langsung sirna. Sosok iblis mengerikan berdiri di sana, memimpin pasukan goblin dengan aura mencekam. Lemah. Warga desa sadar kalau mereka nggak akan sanggup melawan kekuatan iblis itu. Putus asa pun mulai menyelimuti hati setiap orang. Anehnya, si iblis nggak langsung menghabisi mereka. Sebagai gantinya, makhluk itu malah mengajukan tuntutan yang benar-benar gila. Dia bakal balik lagi minggu depan buat nagih janji. Syaratnya biadab. Tiap keluarga harus menyerahkan anak mereka yang dianggap paling tidak berguna. Perintah kejam yang bikin mental warga hancur berantakan. Si pedagang kaget bukan main, dia langsung nanya apa, sudah ada anak-anak yang jadi korban. Dia nggak habis pikir kenapa mereka mau nurut sama iblis. Tapi, seorang warga langsung membentak emosi, memangnya siapa lagi yang bisa mereka korbankan? Katanya, mereka nggak mungkin menyerahkan anak-anak yang sudah lebih tua dan bisa bekerja. Brak! Kat yang emosi langsung menghantam meja sampai hancur berkeping-keping. Semua orang di ruangan itu mendadak kicep, syok lihat kekuatan sebesar itu. Dengan tatapan yang benar-benar serius, dia tanya satu hal. Iblis itu punya berapa tanduk di kepalanya? Pertanyaan yang bikin kepala desa terperangah. Pria itu menjawab dengan suara bergetar kalau si iblis. Ternyata nggak punya tanduk sama sekali. Kadam terdiam, matanya menyipit, mencoba memproses informasi barusan. Kepingan puzzle di kepalanya mulai tersusun ada yang nggak beres di sini. Tanpa banyak bicara, Kadam langsung menyambar pedangnya. Dia memerintahkan mereka untuk segera mengantarnya ke sana sekarang juga. Kepala desa bingung dan tanya mau kemana. Kat cuma melirik sinis menurut lo, kemana lagi kita bakal pergi dalam situasi mendesak kayak begini? Ke sarang iblis, ucapnya tegas. Obor pun mulai dinyalakan, membelah kegelapan malam yang terasa semakin mencekam. Malam itu juga, semua orang bergerak mengikuti langkah Kadam menembus lebatnya hutan yang gelap gulita. Kepala desa minta maaf karena nggak punya apa-apa buat bayar jasanya. Tapi Kadam cuma mendengus dia punya alasan pribadi dan nggak butuh bayaran sepeser pun. Pria itu sangat bersyukur. Dengan penuh rasa hormat, dia memanggil Kadam dengan sebutan Tuan Mercenary. Kapak sudah di tangan, tapi Kadam butuh lebih. Detik berikutnya, pintu gua yang gelap dan mencekam menyambut mereka. Pemimpin desa menunjuk ke arah kegelapan monster itu ada di sana. Dengan kapak baru, Kadam siap mengamuk.
Wajah pucat pasi, sang pemimpin bilang mereka bakal nunggu di luar saja. Takut? Jelas sekali. Alasannya, biar bisa jaga desa kalau ada goblin menyerang. Si pedagang langsung melongo nggak percaya. Serius? Jauh-jauh datang cuma buat jadi pemandu, terus sekarang mau kabur gitu aja? Parah sih. Kadam cuma bilang, pengecut cuma bakal jadi beban. Terus dia narik si pedagang buat ikut. Dia butuh orang buat pegang obor sementara dia bertarung. Si pedagang malang cuma bisa pasrah mengikuti. Begitu masuk ke dalam gua yang sunyi senyap, si pedagang mulai gemeteran hebat sambil meluk obornya erat-erat. Sambil ketakutan, dia tanya kenapa Kadam gak marah atau ngeritik penduduk desa yang egois itu. Mereka tega numbalin anak-anak sendiri. Kadam cuma nanya balik, pernah lihat iblis hidup-hidup nggak? Si pedagang gelagapan. Enggak, jawabnya. Tapi dia sering lihat mayat di pasar gelap. Kadam ngejelasin satu hal penting. Mental seseorang bakal hancur total setelah berhadapan sama iblis. Harapan bakal sirna, yang tersisa cuma rasa putus asa. Jangan harap orang biasa bisa tetap waras. Tetap saja, si pedagang gak habis pikir gimana bisa orang tua mengorbankan darah daging mereka sendiri. Katanya, hewan saja masih punya naluri buat ngelindungin anak-anak mereka. Kok manusia bisa segini teganya? Tapi menurut Kadam, itu pilihan pahit buat bertahan hidup. Mereka nggak pantas buat dihukum. Nggak ada jalan lain. Si pedagang ngebayangin gimana perasaan anak-anak itu dunia seolah-olah sudah membuang mereka. Hidup buat apa kalau kemanusiaan sudah hilang? Kadam terus melangkah maju, bikin si pedagang panik manggil-manggil. Di dalam hati, Kadam ngerasa kalau penduduk desa itu sebenarnya jauh lebih manusiawi daripada dirinya. Moralitas dia sudah lama bengkok gara-gara terlalu sering mandi darah. Suasana makin sunyi, pedagang ganti topik. Dia tanya, apa ada kemungkinan anak-anak itu masih hidup? Kadam tiba-tiba terdiam sebentar. Dia seolah-olah lagi ngitung semua kemungkinan di kepalanya sebelum akhirnya kasih jawaban pasti. Katanya, kalau iblisnya licik, anak-anak itu pasti masih hidup. Kalau iblisnya cuma haus darah, sudah mati. Si pedagang makin bingung, tapi tiba-tiba Kadam angkat kapaknya. Sontak saja pria malang itu langsung panik. Tatapan Kadam tajam banget, siap menyerang. Si pedagang teriak histeris, ngira dia yang mau ditebas. Wush! Kapak itu dilempar sekuat tenaga, melesat membelah kegelapan gua seperti sebuah peluru kendali. Si pedagang langsung jongkok ketakutan, bener-bener nggak nyangka sama tindakan mendadak sang prajurit. Gila banget. Kapak itu berputar di udara dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Targetnya, sesuatu yang tersembunyi di kegelapan. Dan duak, senjata itu menghantam sesuatu dengan sangat telak. Suara hantaman keras menggema di seisi gua. Kadam berbalik dan ngulurin tangannya ke arah pedagang ketakutan. Masih bingung? Sama. Tapi lihat itu dari balik bayangan, muncul kaki hijau aneh yang mendekat perlahan. Ternyata lemparan tadi tepat kena kepala seekor goblin. Si pedagang melongo lihat makhluk itu ambruk. Goblin itu mengerang kesakitan. Kapak Kadam tertancap sangat dalam di bagian tengkoraknya. Sadis! Dan muncullah mata-mata merah dari kegelapan. Ternyata kawanan goblin lainnya sudah siap mengepung mereka. Mereka teriak marah, mau balas dendam. Si pedagang, jangan tanya lagi, dia sudah jerit-jerit ketakutan. Dari mana asalnya monster sebanyak ini? Kadam cuma tenang dan bilang, pegang obornya, jangan gemetar. Tanpa babi bu, Kadam langsung melesat maju ke medan tempur. Gila, keberaniannya nggak main-main. Dikeroyok massa, dia nggak peduli. Satu goblin berambut mohok maju, dan Kadam sudah siap membalas. Makhluk itu kaget setengah mati lihat Kadam bergerak secepat kilat. Jeleb, tusukan telak mendarat di dadanya. Monster itu menjerit, tapi Kadam belum selesai. Dia cengkeram lengan goblin itu dengan kekuatan luar biasa. Makhluk hijau itu nggak berkutik sama sekali. Mau kabur, jangan harap bisa lepas dari genggaman. Terus Kadam pakai tubuh si goblin buat tameng sambil terus ngebantai yang lainnya. Strategi brutal. Goblin lain cuma bisa teriak marah lihat teman mereka dijadikan perisai. Kadam sadar ada masalah kecil. Atap gua ini terlalu rendah, bikin dia susah mainin pedangnya. Dia butuh ruang lebih luas. Sementara itu, para goblin sudah mendidih darahnya. Mereka bersiap buat menyerang bareng secara serentak. Melihat situasi yang makin gawat, Kadam langsung melilitkan kain ke telapak tangannya dengan erat. Ini biar genggaman senjatanya makin mantap. Dengan pedang terhunus, dia berdiri tegak menantang gerombolan makhluk buruk rupa itu. Sang pejuang sudah siap tempur buat ronde kedua. Tanpa babi bu, dia langsung melesat dengan serangan yang super cepat dan akurat. Pedangnya berkilat membelah udara. Dan jelek. Mata salah satu monster langsung jadi sasaran empuk tanpa ampun sedikit pun.
Makhluk itu bahkan gak sempat berkedip sebelum serangan mematikan itu mencabut nyawanya. Di tengah gua, Kadam berubah jadi badai amarah yang haus darah. Dia membabat habis setiap goblin yang berani menghalangi jalannya. Bermandikan darah, Kadam menatap sisa-sisa musuhnya dengan tajam. Pertarungan masih jauh dari kata usai, tapi dia nggak bakal menyerah. Matanya tertuju pada sebuah kapak yang nancep di bangkai monster. Boleh juga nih buat tambahan, pikirnya dalam hati. Sekali tarik, kapak itu lepas dari tengkorak si makhluk. Sekarang, dengan dua senjata sekaligus, dia langsung menerjang masuk ke kerumunan monster. Suasana di sana seketika berubah jadi ajang pembantaian. Kadam terus menebas tanpa henti setiap musuh yang muncul di depan matanya. Para monster itu benar-benar gak berkutik. Sekali tebas, kepala salah satu dari mereka langsung melayang tinggi ke udara. Sesaat kemudian, buk, kepala makhluk itu mendarat di tanah dengan bunyi yang bikin merinding. Lihat pemandangan sebrutal itu. Si pedagang langsung pucat pasi dan mau muntah. Dia hampir nggak percaya Kadam bisa menghabisi mereka semua sendirian. Gua itu sekarang penuh dengan tumpukan mayat. Melihat pembantaian gila ini, goblin-goblin yang tersisa langsung jerit-jerit ketakutan dan kabur. Semuanya langsung lari tunggang langgang, mencoba menyelamatkan diri ke arah belakang gua. Sambil pegang kapak yang masih netesin darah, Kadam memperingatkan kalau para cecunguk itu lagi mencoba melarikan diri. Kadam bilang mereka harus dikejar karena mereka bakal nuntun ke arah iblis. Mereka pun lanjut menelusuri bagian dalam gua yang makin mencekam. Obor menjadi satu-satunya cahaya di jalan gelap yang berbahaya itu. Tiba-tiba, jalan sempit itu berubah jadi ruangan yang sangat luas. Si pedagang kaget melihat dinding yang penuh ukiran. Apa ini sengaja dipahat? Jangan-jangan ini markas utama mereka? Tanyanya gemetaran. Tapi Kadam nggak peduli. Dia malah mulai mengendus udara di sekitarnya dengan sangat teliti. Ada yang nggak beres. Kadam ngerasain aura iblis di dekat mereka. Dia langsung nyuruh si pedagang buat tetap di belakang biar nggak kena imbasnya. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba lari dari tempat ini. Kalau lu kabur, lu bakal jadi incaran empuk para goblin. Pakai obor ini buat lindungin diri lu kalau kepepet, tegas Kadam. Fokus. Kadam bersiap buat skenario terburuk, lalu zup. Dia melesat secepat kilat menembus kegelapan gua. Tiba-tiba, sret, sesosok makhluk merah muncul entah dari mana dan menyerang dengan cakar tajamnya yang mematikan. Kadam terpental, dan terluka si pedagang makin histeris. Si iblis merah cuma nyengir. Menarik, baru kali ini gue lihat manusia kayak lo, ucapnya sinis. Dia sadar, Kadam bukan cuma sekadar petani biasa. Dengan senyum licik, si iblis merasa dapat mainan yang seru kali ini. Sial, Kadam sadar situasinya makin kacau jauh lebih buruk dari semua informasi yang dia dapat sebelumnya. Dia memperhatikan kalau tanduk makhluk itu masih kecil tapi terus tumbuh. Penemuan ini benar-benar bikin Kadam naik pitam. Tatapan penuh kebencian terpancar dari si monster. Kadam tahu persis. Tanduk itu artinya si iblis lagi dalam proses berevolusi. Dia lagi transisi dari level rendah ke menengah. Si iblis malah makin kegirangan lihat muka tegang di wajah sang pejuang. Tanpa basa-basi, si monster melesat ke arah Kadam dengan kecepatan penuh. Kadam langsung pasang kuda-kuda, dia siap menyambut serangan itu. Terang, dia menyilangkan senjatanya tepat waktu buat nangkis hantaman kuat dari si makhluk iblis. Gua suka manusia, ejek si iblis. Kalian itu lemah dan paling penurut kalau dikasih perintah. Cuma insting yang selamatin Kadam barusan. Dia yakin kekuatan makhluk ini benar-benar beda kelas sama iblis ecek-ecek lainnya. Monster itu menggeram karena Kadam sudah membantai terlalu banyak goblin. Sekarang, rasa bencinya pada manusia sudah di puncak kepala. Iblis level menengah emang jauh lebih ngeri. Dengan senyum misterius, dia tiba-tiba nawarin kesempatan buat Kadam tetap hidup. Sambil nunjuk ke arah tangan Kadam, dia kasih perintah gila. Potong tangan lu sendiri, terus makan. Itu kalau lu mau selamat. Kadam cuma melirik tajam. Dia sadar kalau tanduk makhluk itu sebenarnya belum tumbuh dengan sempurna. Kenapa diam aja? Bentak si iblis yang mulai nggak sabaran, karena perintahnya nggak langsung diturutin. J-Lab, Kadam malah nancepin pedangnya ke tanah. Bacot banget sih lu, ucapnya santai tapi kerasa dingin banget. Dia lalu ngambil kantong minumnya. Gua nggak sudi dengerin perintah dari kantong darah kayak lu. Sret, dia ngerobek kantong itu, dan darah iblis pun mengalir keluar. Si monster yang nyium bau familiar langsung kaget setengah mati. Kok bisa manusia punya gituan? Si iblis cuma bisa melongo pas ngelihat Kadam langsung negak darah itu tanpa ragu. Kantong kosong itu jatuh, bug. Dan seketika, tubuh Kadam langsung diselimuti aura merah yang benar-benar mengerikan dan mencekam. Dia berteriak kencang banget. Rasa sakitnya luar biasa saat kekuatan darah itu mengalir deras ke seluruh sel tubuhnya. Monster di depannya cuma bisa bengong benar-benar nggak paham situasi gila macam apa ini.
Lihat matanya merah membara. Tatapannya tajam dan sangat mengancam. Seolah-olah dia bukan lagi manusia biasa yang pernah monster itu hadapi. Katanya, darah ini memang sudah kuno, tapi khasiatnya masih gila. Masalahnya, dia harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Iblis itu mulai ragu. Apa dia baru saja merasa takut pada seorang manusia? Sialan. Dengan amarah memuncak, dia bersumpah bakal menghabisi nyawa sang prajurit saat itu juga. Tanpa basa-basi, si monster langsung menerjang dengan cakar mautnya. Tapi Kadam tetap tenang. Dia tahu, penilaian makhluk itu lagi kacau gara-gara pengaruh tanduk barunya yang mengerikan. Wush! Cakar tajam itu melesat secepat kilat, siap merobek tubuh Kadam menjadi potongan daging dalam sekejap. Tapi tunggu dulu. Sekarang, semua gerakan monster itu terlihat jelas di mata Kadam. Dia langsung pasang kuda-kuda dan menyiapkan serangan balik mematikan dengan kapaknya. Boom! Iblis itu berteriak kesakitan. Dia syok berat karena nggak menyangka kekuatan pukulan barusan bakal sedahsyat itu. Kadam melihat kapaknya. Retak, dia langsung ganti ke pedang dan bilang kalau senjatanya hancur pun, dia bakal lanjut hajar pakai tangan kosong. Gila banget mentalnya. Si monster menggeram marah. Dia benar-benar nggak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Bagaimana mungkin manusia bisa sekuat ini? Dengan penuh kebencian, iblis itu berteriak kalau dia nggak bakal pernah memaafkan manusia rendahan seperti Kadam. Harga dirinya benar-benar hancur lebur. Kadam nggak peduli. Dia maju, menerjang tanpa ragu, dengan tebasan pedang yang gerakannya sangat cepat dan brutal. Dia memutar tubuhnya sekuat tenaga lalu, tebas. Sebuah serangan horizontal dengan kekuatan penuh dilepaskan. Dentuman keras. Pedang Kadam beradu dengan cakar iblis, sampai makhluk itu menjerit kesakitan. Saking kuatnya dampak serangan itu, si monster sampai terpental jauh ke belakang. Makhluk itu mulai panik. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki manusia satu ini? Nggak dikasih napas. Kadam langsung menyerang lagi. Kapaknya menghantam tepat sasaran dan bikin luka yang signifikan di tubuh si iblis. Di situasi genting ini, Kadam terus maju. Benar-benar nggak ada kata ampun buat musuhnya. Si iblis makin putus asa. Bagaimana bisa manusia punya daya hancur sedahsyat ini? Dia mencoba melawan balik, tapi Kadam dengan cepat langsung mencengkram cakarnya dengan kuat. Sedetik kemudian, buk, satu pukulan telak mendarat keras tepat di dada makhluk itu. Kekuatannya nggak main-main. Si iblis sampai terlempar jauh sambil berteriak kesakitan yang luar biasa. Kadam bersiap buat mengakhiri semuanya. Pedang sudah di tangan, si iblis yang melihat maut mendekat langsung panik setengah mati. Prajurit kita memutar tubuhnya dan melancarkan serangan habis-habisan. Dia berteriak, menyalurkan seluruh energinya ke satu pukulan terakhir ini. Epic. Si iblis berusaha mundur, mau kabur. Tapi semuanya sudah terlambat bagi dia. Duar. Kekuatan serangannya saking besarnya sampai-sampai menghancurkan seluruh lantai gua. Makhluk itu terjatuh ke tanah, kalah telak dan terluka parah. Sambil gemetar ketakutan, monster itu bertanya, sebenarnya siapa Kadam ini? Apa dia benar-benar manusia? Kadam menatapnya dengan dingin. Si monster bergumam pelan, dia pasti bukan manusia. Kadam tetap diam, hanya mengamati keputusan akhir musuhnya itu. Makhluk itu langsung menyimpulkan kalau Kadam ini sebenarnya monster yang menyamar jadi manusia. Dia benar-benar panik sekarang. Iblis itu berteriak histeris saat Kadam melemparnya jauh. Tubuhnya menghantam dinding gua dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Si monster akhirnya sadar, menyerang Kadam secara langsung itu cuma buang-buang nyawa. Semuanya diblokir dengan mudah. Dalam kondisi panik, dia menyuruh para goblin buat mundur. Tapi tunggu, dia mendadak bingung saat melihat pedagang malah dikelilingi makhluk-makhluk di belakang. Pria malang itu berteriak-teriak menyuruh monster-monster itu menjauh sambil mengancam mereka dengan obornya. Dia berusaha bertahan sebisanya. Cahaya obor itu menerangi kegelapan gua. Si iblis langsung dapat ide licik kalau dia bisa mematikan api itu, dia pasti punya kesempatan buat menang. Sementara itu, pedang Kadam masih tertancap kuat di lantai batu yang keras. Si iblis langsung melompat ke arah pedagang. Kadam sadar dalam sekejap. Tanpa buang waktu, dia langsung menyambar kapaknya yang tergeletak di tanah. Dia bersiap melempar senjatanya dengan akurasi tinggi. Kadam sudah tahu persis apa yang lagi direncanakan sama monster licik itu. Tatapannya penuh tekad. Dia menegaskan kalau dia nggak bakal membiarkan rencana makhluk itu berhasil. Nggak akan. Iblis itu terbang melesat ke arah si pria. Tapi prajurit kita jauh lebih siap buat bertindak. Kadam berpikir makhluk itu cepat dan pasti bakal menghindar kalau diserang langsung. Makanya, dia menyiapkan taktik baru dengan kapak di tangannya. Dia bersiap buat melakukan gerakan yang benar-benar berbeda.
Targetnya bukan si monster, tapi lantainya. Dia melempar kapak itu sekuat tenaga ke arah lantai gua. Si iblis kaget banget strategi apa lagi nih. Kapak itu berputar hebat di udara, melesat cepat sekali menuju target yang ditentukan. Duar, senjata itu menghantam tanah dan memicu ledakan batu yang luar biasa. Goblin dan si pedagang langsung bingung gara-gara suara ledakannya kencang banget. Si iblis terjebak dalam ledakan itu. Dia terpental ke belakang karena dampaknya. Debu dan serpihan batu langsung menyebar ke seluruh gua yang gelap itu. Makhluk itu hilang keseimbangan di udara. Dia berteriak marah karena debu masuk ke matanya dan bikin dia buta sesaat. Sial banget. Kadam nggak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia langsung melesat dan menghentak bumi dengan sangat keras. Fokus. Dalam sekejap, dia melesat maju, buat ngakhirin semuanya sekali dan selamanya. Jileb. Pedangnya nembus tepat di wajah iblis itu, bikin si makhluk menjerit kesakitan luar biasa. Si monster teriak sejadi-jadinya. Ngerasain perih yang gak ketolong dengan pedang yang masih tertancap kuat di tengkoraknya. Kadam cuma senyum tipis. Dia bilang, tampang makhluk itu sekarang kelihatan jauh lebih mendingan. Savage banget. Meski udah sekarat, si iblis masih sombong mau ngakhirin hidup prajurit itu. Kadam sendiri agak kaget. Nih makhluk kok masih bisa teriak padahal kepalanya udah bolong. Gak mau buang waktu, dia genggam gagang pedangnya makin kencang. Baginya, makhluk ini benar-benar cuma pengganggu yang bikin darah tinggi. Tanpa ampun, dia putar pedangnya di dalam sana. Si monster cuma bisa memohon-mohon biar Kadam berhenti, tapi ya, telat. Satu gerakan cepat sret. Dia tarik pedangnya ke atas, ngebela kepala iblis itu jadi dua. Akhirnya, tamat juga riwayat si pengganggu ini. Duar! Kepala monster itu meledak berkeping-keping. Dia cuma bisa ngerang pelan sebelum akhirnya tumbang tak berdaya ke tanah. Bruk, mayatnya ambruk. Perlahan, aura merah yang mengerikan mulai menghilang, dan Kadam sadar efek darah iblisnya mulai memudar. Dia napas lega. Hampir aja dia harus ngelawan iblis tadi tanpa kekuatan tambahan, tapi tiba-tiba ada suara manggil dia raja. Lah, kok bingung? Ternyata itu para goblin. Mereka sekarang malah sujud-sujud putus asa sambil manggil Kadam dengan sebutan raja. Kadam sadar, keganasan mereka ikut hilang bareng kematian si iblis. Tapi tetap aja, dia waspada dan makin erat megang pedangnya, siap bertindak kalau ada apa-apa. Secepat kilat dia nerjang lagi. Tebas. Satu kepala monster lepas dari badannya tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia mikir, mereka semua udah berubah jadi monster dan gak bisa diselamatin lagi. Pilihannya cuma satu, habisin semuanya di sini. Makhluk lain yang ngeliat itu langsung pucat pasi. Mereka teriak ketakutan, tapi Kadam gak peduli dan langsung nancepin pedang ke dada monster lainnya. Saking cepetnya, si monster gak sempet bereaksi atau sekadar teriak sebelum akhirnya mati konyol di lantai gua. Pembantaian berlanjut. Kadam ngelihat ada satu makhluk yang coba kabur ketakutan sambil munggungin dia. Di saat yang sama, matanya menangkap sosok monster terakhir yang lagi nyandera pedagang pembawa obor itu. Kadam natap dingin, yakin ini yang terakhir. Tapi tiba-tiba si pedagang teriak histeris manggil-manggil nama Kadam dengan nada putus asa. Kasihan banget, pria malang itu teriak manggil tuannya karena ada pedang yang udah nempel di lehernya. Kadam bener-bener gak nyangka bakal ada plot twist begini. Ternyata si goblin licik ini jadiin si pedagang tameng hidup. Dia gemeteran hebat sambil nodongin pedang ke arah Kadam. Dia teriak ngancam, kalau prajurit itu berani maju satu langkah aja, nyawa si pedagang bakal melayang saat itu juga. Si pedagang bener-bener kaku ketakutan, tapi Kadam, dia cuma diem. Natap adegan itu dengan pandangan dingin dan penuh perhitungan. Kelihatannya dia lagi muter otak, nyari solusi paling pas buat nyelamatin Sandra tanpa harus ngelepasin si monster. Tiba-tiba pedagang nanya apa. Kadam baik-baik saja, sambil minta maaf. Kayaknya efek haus darah iblis Kadam emang udah bener-bener hilang sekarang. Pria itu bilang anak-anak pasti ada di bagian gua yang lebih dalam. Kadam pun nyuruh mereka buat segera habisin sisa-sisa goblin yang masih bernapas. Dengan muka ketakutan, si pedagang setuju. Dia ngerasa jauh lebih aman kalau tetap nempel sama pahlawan kita ini. Sambil terus pegang obor buat nerangin jalan, mereka berdua lanjut masuk ke kegelapan, sambil nyeret bangkai iblis tadi. Tujuan mereka sekarang, nyari anak-anak yang diculik. Sementara itu di desa, seorang wanita teriak girang kalau anak-anak mereka udah balik. Semua penduduk desa langsung lari berhamburan, mau mastiin sendiri kalau kabar itu bukan mimpi. Suasana berubah haru. Para orang tua lari meluk anak mereka sambil nangis sesenggukan. Akhirnya, ketenangan balik lagi setelah penderitaan panjang yang mereka alami. Semuanya kompak bilang makasih ke Kadam karena udah nyelamatin anak-anak.
Tapi si pedagang masih merinding, ketakutan ngelihat mayat iblis di pundaknya. Seorang nenek tua datang nawarin sup anget sebagai tanda terima kasih buat si tentara bayaran hebat itu. Dia ngajak Kadam makan di rumahnya, tapi Kadam malah nyuruh sup itu dikasih ke anak-anak aja. Mereka pasti lapar banget. Kasihan, mereka udah ngabisin semalaman cuma buat nangis ketakutan sambil nahan lapar yang luar biasa. Kadam nyuruh si pedagang makan duluan. Pas ditanya dia mau ngapain, Kadam cuma bilang kalau dia butuh istirahat sebentar. Nggak lama, si prajurit itu balik badan dan pergi gitu aja ninggalin semua orang. Dia kelihatan capek banget setelah semua pertarungan gila tadi. Tapi di tengah kegembiraan warga, ada satu anak cowok yang cuma diem. Tatapannya kosong, kayak ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Ketakutan mendalam. Trauma dari dalam gua itu masih nempel jelas di wajahnya. Si pedagang yang lihat itu langsung ikutan termenung sedih. Dia tiba-tiba ingat pemandangan di dalam gua gelap itu dan mulai panik. Dia ingat gimana anak-anak itu kumpul ketakutan di sana. Dengan kata-kata yang ngerusak mental, anak-anak itu memohon supaya orang tua mereka nggak bakal ninggalin mereka. Nyesek banget denger ceritanya. Kadam ngejelasin kalau mereka semua udah dicuci otaknya pas di dalam gua. Pedagang itu bener-bener syok denger pengakuan mengerikan itu. Makhluk-makhluk itu terus-terusan nanamin pikiran kotor. Kalau orang tua mereka udah nggak peduli dan sengaja ninggalin mereka. Nggak cuma itu, monster-monster itu bilang kalau mereka adalah anak paling nggak berguna di seluruh dunia. Benar-benar kejam. Siksaan mentalnya parah banget, bahkan seorang pendeta pun mungkin gak bakal kuat nahan. Kadam bilang, ini sih udah lebih parah dari sekadar cuci otak biasa. Iblis itu sebenarnya cuma ngasih lihat kenyataan pahit yang udah ada. Si pria bener-bener hancur, dia ngerasa mereka gak bakal pernah bisa balik lagi kayak dulu. Dia gak habis pikir, kenapa makhluk sekejam itu tega ngelakuin hal yang luar biasa mengerikan. Kadam pun jelasin kalau emang udah sifat alami iblis buat makan dari penderitaan. Dan gila banget, keputusan manusialah yang jadi sumber kekuatan terbesar mereka. Si pedagang cuma bisa diam 1000 bahasa. Dia ngerasa nggak berdaya di depan kejahatan yang sekejam itu. Di situ dia mulai paham, kenapa iblis yang lebih baik mungkin bakal langsung bunuh korbannya. Karena jujur aja, itu bakal jadi akhir yang jauh lebih cepat dan nggak terlalu nyiksa. Terus, dia nanya hal yang bikin nyesek. Apa penyesalan orang tua mereka nggak bisa nyembuhin anak-anak itu? Ya, ketulusan dan cinta emang bisa ngerubah segalanya. Kadam bilang itu mungkin aja, tapi jujur, dia sangsi banget hal itu bakal kejadian. Logikanya gini, orang tua yang udah tega buang anaknya sekali, pasti bisa ngelakuinnya lagi. Si pedagang cuma bisa tertunduk, ngebayangin masa depan yang gelap banget buat mereka. Tanpa nanya apa-apa lagi, pedagang itu mutusin buat ikut si prajurit. Mereka berdua akhirnya cabut ninggalin desa itu. Anak laki-laki yang masih trauma itu cuma bisa ngeliatin mereka dari jauh. Tiba-tiba, pemimpin desa lari ngejar dan nanya kenapa mereka buru-buru banget pergi. Dia nawarin mereka buat istirahat dulu, tapi Kadam nolak mentah-mentah. Katanya, para saksi mungkin udah mulai bermunculan. Dia jelasin kalau ngebunuh seorang paladin itu bukan perkara sepele. Itu kejahatan besar yang nggak bakal dianggap angin lalu. Dengar itu, si pedagang baru sadar. Gila juga ya, si barbarian ini ternyata baru aja ngebunuh paladin Elga. Kadam ngingetin kalau para pelacak mungkin udah ngincer mereka, jadi mereka harus gerak cepat. Dan bener aja, jauh di sana, 2 prajurit wanita lagi mantau pemandangan horor yang penuh burung gagak. Salah satu dari mereka ngeliatin situasi itu dengan tatapan yang serius banget, matanya penuh ambisi dan tekad kuat. Balik lagi ke desa, Kadam megang kepala iblis itu dengan tangan kosong. Di situ, dia mulai meres darah makhluk itu buat suatu tujuan rahasia. Nggak nunggu lama, dia langsung ngisi kantong minumnya pakai darah monster yang baru aja dia bantai. Dia ngerasa setengah kantong aja udah cukup buat urusannya di sini. Setelah itu, brak, dia hancurin sisa kepala malok itu ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Pemimpin desa datang nyamperin dan nanya soal nasib bangkai iblis itu. Kadam bilang dia udah nggak butuh lagi. Dia nyuruh warga buat bakar semuanya sampai jadi abu. Sontak aja, penduduk desa pada kaget denger perintahnya. Si pemimpin desa bingung kenapa harus dibakar. Padahal, iblis itu berharga banget. Dia pikir Kadam itu tipe prajurit yang gila harta. Di otaknya udah kepikiran kalau dia simpen mayat iblis itu, dia bisa jual dengan harga selangit ke paladin aliansi. Duit gede, bos. Tapi Kadam langsung ngasih peringatan keras. Kalau nggak segera dibakar, baunya bakal nyebar kemana-mana. Dan itu bakal ngundang monster lain buat nyerang desa. Dia natap mereka tajam banget sambil nanya, kalian mau diserang gerombolan goblin lagi, hah? Diancem kayak gitu. Si pemimpin desa langsung ciut. Dia malu dan mulai ngomong gagap karena ketakutan setengah mati. Dia langsung setuju
dan bilang kalau mereka emang udah niat mau bakar makhluk itu. Pas Kadam mau jalan pergi, salah satu warga manggil dia. Ternyata penduduk desa udah ngumpulin beberapa barang sebagai tanda terima kasih. Mereka mohon banget supaya Kadam mau nerima hadiah itu. Kadam ngeliat barang-barang itu sebentar, terus bilang kalau dia bakal pakai semuanya dengan baik. Lumayanlah buat nambah perlengkapan. Nggak lama kemudian, dia udah pakai ikat pinggang baru pemberian warga tadi. Dia ngerasa perlengkapannya udah mantap dan ngajak mereka cabut sekarang juga. Tapi tiba-tiba, jelek. Rasa sakit yang luar biasa hebat nusuk dada Kadam. Si pedagang panik dan di situ Kadam sadar. Ini luka bekas serangan Paladin tempo hari. Dia ngerasa aneh banget. Biasanya tubuhnya sembuh cepet banget habis berantem, tapi luka dari Paladin ini nggak sembuh-sembuh bahkan udah 10 hari. Dia mikir, kalau tombak itu pasti senjata suci yang spesial banget. Sin pun pindah ke lokasi pertarungan, di mana senjata Paladin masih tergeletak di tanah. Di saat itulah, seorang satria wanita bernama Helia datang buat nyelidikin apa yang sebenarnya terjadi. Rekannya bilang kalau dia nggak nemu petunjuk apapun di sana. Helia yang dengar itu langsung kesel dan ngatain dia bodoh. Helia ngeliat kalau para tawanan udah mati tapi nggak ada barang yang hilang. Jadi, ini fix bukan misi penyelamatan. Rekannya pun nanya apa dia curiga sama kelompok aliran sesat tertentu. Helia makin naik darah. Dia maki-maki temennya itu karena dianggap nggak bisa baca niat si pelaku. Si prajurit itu cuma bisa ngedumel dalam hati. Dia ngerasa pantas aja pangkatnya nggak naik-naik kalau dapat partner kayak gini. Dia ngerasa Helia itu sombong banget, tapi dia nggak berani ngelawan karena status sosial mereka beda jauh. Usut punya usut, dia ini Paladin Helia jenius muda yang pernah ngebantai 20 iblis sendirian. Sifatnya emang ampas, tapi kemampuannya emang gak kaleng-kaleng. Ksatria itu cuma bisa pasrah karena dia tahu Paladin biasa, kayak dia gak bakal menang lawan Helia. Akhirnya dia cuma bisa diem dan ngikutin perintah si jenius galak itu. Tiba-tiba, Helia nyuruh dia buat ngeluarin relik suci titipan Uskup Agung buat mereka. Dia kaget banget. Soalnya, cermin kembar Damian yang satunya lagi aja udah pecah kurang dari 10 tahun yang lalu. Buat yang belum tahu, cermin kembar Damian itu relik legendaris yang bisa ngelihat masa lalu dan masa depan. Masalahnya, cermin masa depan pecah pas nyoba ngelihat sosok makhluk yang terlalu kuat. Helia pun ngebentak dan bilang kalau relik ini emang harus dipakai di saat darurat kayak sekarang. Dia memberikan peringatan keras kalau korban kali ini bukan orang biasa, dia itu keponakan Uskup Agung sendiri. Masalah besar nih. Si prajurit mencoba buat menenangkan keadaan. Katanya, cermin suci ini nggak bakal mungkin pecah, kecuali kalau ada sosok iblis tingkat tinggi yang terpantul di sana. Harusnya sih aman-aman saja ya, tapi tetap saja ada rasa ragu yang menggelayut di hati kesatria itu saat dia menyerahkan artefak keramat tadi ke atasannya. Begitu dia berlutut di atas rumput dan mulai mengaktifkan relik suci itu. Wush, tiba-tiba saja benda itu meledak dengan cahaya yang sangat terang benderang. Detik itu juga, energi ungu pekat melesat drastis dari permukaan cermin, langsung menembus ke angkasa luas. Relik itu memperlihatkan sebuah visi yang mengerikan. Sosok barbarian yang haus darah, dia benar-benar meminum darah iblis di tengah panasnya pertempuran. Terlihat para paladin berteriak histeris menyuruh semua orang kabur. Helia sampai mematung saking syoknya, apalagi saat melihat mata si barbarian menyala merah penuh amarah di dalam visi itu. Tapi, secara tiba-tiba, krak! Cermin suci itu mulai retak dan langsung hancur berkeping-keping jadi 1000 potongan kecil. Kedua prajurit itu cuma bisa melongo. Mereka nggak percaya melihat relik sepenting itu sekarang cuma jadi sampah di tanah. Nggak mungkin. Serunya nggak percaya. Cermin itu pecah berarti ada sosok iblis agung yang sedang mengintai. Saking takutnya, Ksatria Raya langsung mengajak balik buat melaporkan situasi gila ini. Tapi Helia malah tersenyum tipis. Dia bertanya, buat apa mereka balik sekarang kalau sosok pelakunya sudah jelas-jelas terungkap? Sambil menatap tajam rekannya, dia menegaskan kalau perburuan tetap lanjut. Si anak buah jelas saja kaget setengah mati mendengar keputusan nekat dari atasannya itu. Sret, si prajurit menggenggam gagang pedangnya kuat-kuat. Tekadnya sudah bulat, dan dia nggak bakal mundur selangkah pun. Aura kekuatan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia sudah sangat siap buat memburu Adam, dan jujur saja, tatapannya itu penuh dengan api dendam. Dia bersumpah bakal menghabisi iblis itu dengan tangannya sendiri. Dia sendiri yang akan jadi algojo buat mengeksekusi prajurit pengkhianat tadi. Kita pindah suasana. Di tepi sungai malam hari, terlihat si pedagang lagi duduk sendirian. Wajahnya kelihatan galau banget, kayak lagi mikirin sesuatu yang berat. Pikirannya nggak bisa lepas dari anak-anak desa tadi.
Gara-gara itu, dia jadi teringat sama anak laki-lakinya yang baru berumur 8 tahun di rumah. Dia langsung menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha keras buat mengusir semua pikiran buruk yang mulai menghantui. Dia harus mengumpulkan tenaga kalau mau selamat di perjalanan ini. Sambil meneguk air, dia membulatkan tekad. Apapun yang terjadi, dia harus tetap nempel sama si barbarian itu. Soalnya ya, cuma itu satu-satunya cara supaya dia bisa pulang dan memeluk keluarganya lagi dalam keadaan selamat. Tak lama, dia balik ke kamp tempat mereka beristirahat. Di sana, si prajurit barbarian sudah terkapar di dekat sisa-sisa api unggun yang mulai padam. "Maaf ya agak telat, makan malam bentar lagi siap kok," katanya. Tapi dalam hati dia merasa aneh, kok tumben banget si barbarian ini sudah tepar duluan. Si pedagang malang ini cuma bisa bengong. Dia benar-benar nggak paham sama situasi yang sedang dihadapi sekarang. Tunggu dulu, dia baru sadar kalau Kadam lagi keringat dingin dan kelihatan kesakitan banget. Dia langsung panik dan memanggil-manggil tuannya itu. Dia mulai cemas. Gimana ceritanya orang sekuat itu yang bisa mengoyak iblis dengan mudah bisa berakhir selemah ini? Ini benar-benar di luar nalar si pedagang. Melihat situasi itu, dia langsung lemas saat melihat kondisi luka yang ada di dada si prajurit. Lukanya terbuka lagi dan kelihatan jauh lebih parah dari sebelumnya. Kadam cuma bisa mengutuk dirinya sendiri karena nggak menyadari ini dari awal. Sial, ternyata pedang Paladin itu bukan pedang biasa, tapi senjata yang sudah dikuduskan. Senjata itu memang diberkati buat memberikan luka fatal pada bangsa iblis. Kalau kena manusia biasa sih nggak masalah, tapi masalahnya dia ini seorang berserker yang mendapatkan kekuatan dari darah iblis. Itu yang bikin runyam. Alhasil, tubuhnya nggak punya pilihan selain merasakan efek mematikan dari berkah suci senjata tersebut. Si pedagang merasa bersalah banget. Katanya, harusnya mereka tetap tinggal di desa saja buat istirahat beberapa hari lagi. Tapi Kadam menjawab pelan, kalau luka ini nggak bakal bisa sembuh cuma dengan istirahat. Terus, tiba-tiba dia bertanya ke si pedagang soal bentuk bulan semalam. Dengan wajah bingung, si pedagang menjawab kalau semalam itu adalah bulan sabit yang sedang berangsur naik. Mendengar itu, Kadam merasa sedikit lega. Setidaknya, dia belum melewatkan momen yang sangat krusial ini. Dia berpikir kalau malam ini dia masih punya peluang buat bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, blar. Sebuah suara keras memecah kesunyian hutan yang gelap gulita. Sontak mereka berdua langsung siaga. Si pedagang mulai gemetaran ketakutan sambil bertanya-tanya suara mengerikan apa tadi itu. Nggak lama kemudian, terdengar suara gerisik, dan puluhan pasang mata merah mulai bermunculan. Terlihat sebuah cakar berbulu dengan kuku, setajam silet menginjak tanah dengan mantap. Dan boom, seekor serigala raksasa muncul dengan geraman rendah yang mengerikan, siap buat menerkam mereka berdua di perkemahan. Si pedagang langsung menjerit histeris saat sadar kalau itu adalah serigala bermata pisau. Tapi Kadam, dia cuma menatap monster itu dengan wajah serius meski tubuhnya sudah sangat lelah. Sambil menahan sakit, dia mengambil kapak dan pedangnya. Dia menyuruh si pedagang buat segera mundur, walaupun si pedagang sendiri khawatir setengah mati melihat kondisi Kadam. Dengan ekspresi jengkel, Kadam cuma bisa mengeluh dalam hati. Kayaknya dunia ini memang benar-benar nggak mau kasih dia waktu buat tenang sebentar saja. Sambil memegang senjatanya erat-erat, dia menatap tajam kawanan predator itu. Serigala-serigala sialan, gumamnya penuh kekesalan. Dia benar-benar merasa kalau kawanan ini memilih waktu yang paling buruk buat muncul di hadapannya. Dan tiba-tiba, kawanan serigala itu melesat maju buat mencabik-cabik si prajurit yang sedang terluka parah. Walaupun pandangannya sudah mulai kabur karena sakit, dia tetap bersiap untuk pertempuran maut ini. Makhluk-makhluk itu berlari makin kencang, benar-benar haus akan pertumpahan darah di perkemahan malam itu. Tiba-tiba, seekor serigala menerjang. Cakar tajamnya mengincar leher Kadam, siap mencabik-cabik apapun yang ada di depannya. Gak pakai lama, Kadam langsung menghantam balik pakai kapaknya. Boom! Senjata itu menghantam kepala si monster dengan kekuatan yang benar-benar brutal dan mengerikan. Efek benturannya gila banget sampai makhluk itu terpental jauh. Serigala-serigala lainnya langsung syok melihat pemandangan ngeri itu. Kadam merasa pandangannya mulai goyang, fokusnya berantakan, dan itulah alasan kenapa serangannya meleset terus dari tadi. Sial! Melihat celah itu, dua ekor serigala lain nggak mau buang kesempatan buat nyerang barengan. Tapi tenang, Kadam sudah bersiap dengan pedang tajam di tangannya. Dia coba menebas satu, tapi yang satunya lagi malah nerjang dari samping tanpa ampun. Benar-benar nggak dikasih napas. Dalam sekejap, situasi berubah makin genting. Kadam sadar dirinya sudah dikepung total oleh kawanan monster haus darah itu. Karena nggak punya pilihan lain, dia hantam wajah satu serigala dengan pukulan telak. Sambil mencengkeram monster itu,
Kadam mengeram marah dan memberikan tatapan maut ke arah gerombolan sisanya. Edannya lagi, serigala yang dia pegang malah dijadiin senjata buat dilempar keras ke arah kawanannya sendiri. Lemparannya kuat banget, man. Fokusnya kembali tajam. Di tengah pertempuran hidup dan mati ini, Kadam sedikit pun nggak menunjukkan tanda-tanda kalau dia lagi melemah. Dia manfaatin tubuh serigala yang tadi buat jadi tameng hidup demi menahan serangan berikutnya. Cerdas tapi brutal banget. Terus, dua serigala itu dia adu sampai hancur tanpa belas kasihan. Kelihatan banget kalau Kadam sudah mulai hilang kesabaran sama gerombolan pengganggu ini. Bangka itu dibuang gitu saja ke samping. Dan sekarang dia sudah siap buat menghabisi siapapun yang berani maju duluan. Walaupun badannya sudah mulai luka-luka, dia berhasil bikin beberapa serigala tumbang. Tapi ingat, ini baru pemanasan. Pertarungan sebenarnya masih berlanjut. Melihat teman-temannya tewas, serigala yang tersisa mulai berkumpul lagi. Suara geraman mereka makin dalam, penuh dengan dendam dan amarah. Kadam sadar kalau mereka ini pemburu yang pintar. Mereka mulai atur formasi lagi, padahal kondisi fisik Kadam sendiri sudah diambang batas. Tiba-tiba dia nengok ke belakang dan teriak keras ke si pedagang. Mundur sekarang juga. Si pedagang panik dan coba bantuin sebisa mungkin pakai api unggun buat nakut-nakutin mereka. Dia teriak histeris supaya binatang-binatang itu menjauh darinya. Di sisi lain, Kadam tahu kalau meminum cairan itu sekarang sama saja kayak menelan racun yang mematikan bagi tubuhnya. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Di saat yang sama, kawanan serigala mulai merasakan firasat buruk dan jadi waspada. Tanpa ragu, Kadam langsung menenggak darah iblis dari kantong minumnya. Gleh, wadah kosong itu pun jatuh begitu saja ke tanah. Detik itu juga, aura merah pekat yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuh Kadam. Gila, auranya kerasa banget. Kawanan serigala itu langsung ciut. Mereka mundur perlahan sambil menggeram ketakutan melihat perubahan kekuatan si prajurit. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang baru saja terbangun. Mata Kadam menyala merah terang, intens dan seram banget. Darah iblisnya mulai bereaksi, keras. Dalam sekejap mata, dia menerjang dan membelah satu makhluk jadi dua bagian. Sadis. Gila sih. Kecepatan serangannya sekarang sudah nggak masuk akal. Benar-benar mematikan. Sementara itu, si pedagang masih gemetaran mempertahankan diri pakai obor. Dia dikelilingi serigala yang sudah lapar banget dan siap menerkam kapan saja. Tiba-tiba, dua ekor monster langsung melompat ke arah si pria malang itu. Gak ada waktu buat kabur. Dia pasrah. Teriakannya penuh keputusasaan karena dia pikir ajalnya sudah tiba hari ini. Situasinya benar-benar mencekam buat si pedagang. Tapi tunggu dulu. Kadam muncul kayak bayangan merah dan langsung membelah kedua serigala itu di udara. Zelap, penyelamatan yang epik banget di detik-detik terakhir. Si pedagang akhirnya bisa bernapas lega. Setelah itu, semuanya berubah jadi pembantaian berdarah. Kadam gak kasih ampun sedikit pun dan gak membiarkan monster-monster itu buat melawan balik. Dia baru sadar kalau bab mode berserkernya bakal berubah tergantung jenis darah apa yang dia konsumsi. Kali ini, kekuatannya kerasa beda banget. Dengan tatapan penuh amarah, dia mengincar sisa-sisa serigala yang masih berani berdiri. Perburuan ini masih jauh dari kata selesai. Dengan mata yang menyala merah, Kadam bersiap buat ronde berikutnya yang jauh lebih brutal. Aura kekuatan di sekitarnya pun makin menjadi-jadi, makin kuat dan makin mencekam. Dia lepasin semua kekuatannya dan boom, dia masuk ke bab mode kelincahan. Speednya naik drastis, benar-benar nggak masuk akal cepatnya. Kadam baru ingat kalau iblis merah itu memang terkenal sangat lincah. Dan benar saja, ini semua adalah efek gila dari darah makhluk tadi. Melihat kekuatan yang nggak masuk akal itu, sisa kawanan serigala mulai gemetaran dan mundur ketakutan. Mereka sadar nggak akan bisa menang kalau terus melawan. Si pedagang teriak panik, melihat makhluk-makhluk itu mulai menjauh. Dia panggil-panggil si prajurit karena bingung apa yang terjadi. Tapi Kadam tahu kebenarannya mereka nggak kabur. Mereka cuma lagi ganti posisi. Aura merah di sekitar Kadam masih menyala tajam dan sangat berbahaya. Tiba-tiba, duar. Sebuah cakar berbulu raksasa menghantam tanah perkemahan dengan keras. Si pedagang langsung syok melihat ancaman baru yang muncul dari kegelapan. Ternyata, ada serigala baru yang ikut bertempur. Dengan wajah penuh bekas luka, monster itu menatap Kadam dengan tatapan kebencian yang mendalam. Binatang yang satu ini jelas beda level jauh lebih kuat dan ukurannya 2 kali lipat lebih gede dari yang lain. Ini dia, masalah yang sebenarnya. Kadam tersadar makhluk di depannya bukan serigala biasa, ini pemimpinnya, sang alfa yang sesungguhnya. Sialnya, keadaan makin kacau. Efek darah mulai habis, dan aura merah yang melindunginya perlahan memudar. Dia benar-benar terbuka sekarang.
Tanpa ampun, si serigala alfa menerjang dengan kekuatan penuh. Kadam cuma punya waktu sepersekian detik buat pasang kuda-kuda dan menahan benturannya. Gila, kekuatan macam apa ini? Monster itu seolah mau menghancurkan tulang-tulangnya. Jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Tekanannya makin gila. Rasa sakit yang tajam mulai menjalar, dan Kadam merasa tubuhnya hampir mencapai batas. Darah keluar. Dia nggak kuat lagi. Aura merahnya pecah, dan Kadam terhempas jauh akibat dampak serangan yang sangat dahsyat itu. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" Si pedagang berteriak histeris, benar-benar ketakutan melihat pelindungnya tumbang. Dia berteriak supaya Kadam bangun, karena monster raksasa itu mulai mendekat. Dada Kadam terasa seperti ditusuk, dan luka lama sang paladin kembali berdarah. Si serigala menggeram lapar. Saat pedagang panik mau membantu, Kadam justru menatap langit. Dia bergumam kalau waktunya hampir tepat. Si pedagang bingung setengah mati. Di tengah ancaman maut begini, kenapa tuannya malah bersikap aneh? Tatapan Kadam mengunci. Fokus. Inilah saat yang dia nanti-nantikan sejak tadi. Matanya melebar saat itu akhirnya tiba. Dia menatap langit malam yang gelap gulita. Benar-benar tengah malam, di saat bulan sama sekali tidak menampakkan dirinya. Jelep! Dia menghujamkan pedangnya ke tanah sekuat tenaga. Dia memanggil Atala, sang penguasa senjata yang tak tertandingi, dan mulai mengajukan permohonan. Dia meminta berkah dari Atala. Meminta sang legenda untuk memuaskan rasa haus senjatanya dengan darah musuh-musuh di depannya. Pedagang itu cuma bisa bengong, benar-benar nggak paham situasi. Kadam lalu berbisik kalau sekarang, bulan sudah hilang. Dia membuang nama lama dari bilah pedangnya. Dan seketika, boom! Aura emas meledak hebat dari tubuhnya, membuat si serigala terpaku diam. Makhluk buas itu kaget merasakan energi yang begitu pekat. Dia bahkan mundur beberapa langkah, karena instingnya mencium bahaya. Apa yang terjadi? Si pedagang menjerit. Kadam benar-benar ditelan oleh pilar api emas yang luar biasa dahsyat. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema, menanyakan nama baru untuk pedangnya. Kadam teringat getaran hebat yang pernah dia rasakan di kehidupan pertamanya. Pedang di tangannya berdenyut kencang. Rasanya sangat familiar, namun dengan energi yang jauh lebih kuat dan murni. Dengan mata berkilat penuh tekad, dia memutuskan satu nama. Namamu adalah Moskwa. Aura emas kembali meledak. Seluruh kekuatannya kini terpusat pada senjata yang dia genggam erat-erat. Dan saat itulah, bilah pedangnya bersinar sangat terang. Seolah-olah senjata itu baru saja menerima nyawa baru dari nama yang diberikan sang prajurit. Muncul sebuah simbol merah di sana. Bentuknya menyerupai nyamuk tanda bahwa kekuatan besar kini menghuni pedang itu. Dia tersenyum. Sifat uniknya aktif karena dia berani mengorbankan namanya sendiri demi memperkuat senjata. Benar-benar langkah yang gila. Melihat pemandangan aneh yang gak masuk akal itu, si pedagang cuma bisa gemetar ketakutan. Sedetik kemudian, Kadam mencabut pedangnya dari tanah dengan satu gerakan cepat yang sangat keren. Ritual selesai. Ronde kedua dimulai sekarang. Kadam langsung menerjang maju ke arah serigala raksasa itu secepat kilat. Cepat, terlalu cepat. Monster itu bahkan gak sempat berkedip saking kencangnya serangan Kadam. Monster itu menggeram marah dan bersiap menahan benturan. Duel maut antara keduanya pun resmi pecah kembali. Efek khusus senjata aktif. Biji-biji kegelapan menyelimuti bilahnya. Sekarang pedangnya bisa mencuri nyawa musuh. Dalam sekejap, luka-luka Kadam mulai pulih. Jauh lebih baik. Kadam merasa tubuhnya segar kembali, dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Si monster menatapnya dengan mata kuning yang penuh amarah. Tapi Kadam cuma menatap balik dengan dingin. Segini doang, belum cukup. Dengan tatapan menantang, dia memanggil binatang buas itu untuk bertarung lagi. Ayo, maju. Tanpa membuang waktu, dia menyerang. Duar. Satu hantaman telak mendarat tepat di wajah serigala itu, sampai darahnya muncrat kemana-mana. Serangan yang sangat presisi. Dia kembali menghantam kepala serigala raksasa itu dengan kekuatan yang mematikan. Bilah pedangnya bersinar dengan aura merah kegelapan yang pekat. Kadam memegang Moskwo dengan sangat teguh. Darah monster itu mengalir di bilah pedang barunya. Efek label aktif, dan seketika semua luka di tubuh Kadam sembuh total tanpa sisa. Dia sendiri terkejut, bahkan luka fatal dari kutukan pun bisa sembuh. Kekuatan ini benar-benar jauh melampaui ekspektasinya. Di depan tumpukan mayat serigala itu, dia bergumam kalau ini adalah sebuah berkah yang luar biasa. Gerombolan serigala ini datang di waktu yang sangat tepat untuk menyembuhkannya. Dia menatap pedangnya efek ini namanya Life Steal. Dia bisa memulihkan vitalitas setiap kali melukai musuh. Tapi ya, karena level senjatanya masih rendah,
Efisiensinya memang belum maksimal. Bakal percuma kalau lawannya nggak punya darah buat dicuri. Tapi untuk sekarang, Kadam merasa ini sudah cukup, nggak perlu ambil risiko lebih jauh. Keuntungan terbesarnya adalah dia bisa pakai efek khusus tanpa bahan sama sekali, dan dia bisa melakukannya lagi pada senjata lain nanti. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Pelajaran penting yang dia dapat dari kehidupan sebelumnya. Jangan serakah. Karena kalau mau terlalu banyak di awal, cuma bakal ngundang masalah baru yang lebih ribet. Sambil sembunyi gemeteran di balik pohon, si pedagang itu akhirnya berani nanya dengan suara yang kecil dan takut-takut. Dia mau mastiin apa pertempuran gila ini beneran udah berakhir. Dia ngelihat bangkai-bangkai serigala bergeletakan di tanah dan hampir nggak percaya sama apa yang barusan terjadi. Si pejuang menang. Bayangin, dia berhasil menang padahal kondisinya tadi benar-benar udah diambang maut. Pas didekati, si pedagang kaget setengah mati. Semua luka di tubuh pejuang itu hilang. Bukan cuma bekas gigitan, tapi luka parah akibat serangan Paladin tadi juga sembuh total tanpa bekas. Kadam cuma natap dia dengan muka serius, lalu tiba-tiba nanya sesuatu yang sama sekali nggak disangka-sangka. Dia nanya, kenapa tadi si pedagang nggak langsung kabur pas ada kesempatan? Pria malang itu beneran bingung mau jawab apa dengar pertanyaan si pejuang. Dia cuma bisa melongo, nggak tahu harus jawab gimana. Kadam lalu bilang, kalau tadi dia nekat kabur, Kadam nggak bakal mungkin bisa ngejar dia lagi. Si pedagang syok, otaknya macet nggak ngerti maksudnya apa. Dari situ, dia mulai mikir keras soal semua situasi yang lagi dia alami sekarang. Sambil garuk-garuk dagunya yang gatal, dia nyoba memahami apa sih logika di balik omongan si prajurit barbarian itu. Tiba-tiba dia teriak seolah-olah dapat ilham. Akhirnya dia paham. Kadam bilang mau kabur sejauh apapun, serigala-serigala itu pasti bakal tetap milih dia buat jadi mangsa. Buru-buru si pedagang membela diri. Dia bilang kalau dia sama sekali nggak ada niatan buat lari dan ninggalin Kadam sendirian. Dia nanya ke diri sendiri, kenapa ya dia nggak coba kabur aja? Akhirnya dia nyimpulin kalau mungkin dia emang terlalu khawatir sama nasib barbarian yang lagi terluka itu. Kadam bilang kalau dia udah capek banget dan butuh tidur sebentar. Terus, dia nyuruh si pedagang buat jaga malam semalaman suntuk. Tapi ada satu peringatan keras. Kalau si pedagang berani kabur sekarang, mendingan dia lari sampai ke ujung dunia sekalian. Soalnya kalau sampai ketangkap lagi, Kadam nggak bakal segan-segan ngelakuin hal yang mengerikan ke pria malang itu. Pedagang itu langsung kaku ketakutan. Dia sadar kalau ancaman dari seorang barbarian itu nggak pernah main-main. Dia yakin 100% kalau Kadam bakal nepatin omongannya. Nggak punya pilihan lain, dia cuma bisa pasrah, nurut perintah, dan mulai berjaga. Semalaman dia nggak berani merem di dekat api unggun. Hari pun berganti, dan kita bisa lihat si pedagang mukanya udah kayak zombie capek banget. Dia jelasin kalau butuh 10 hari lagi buat sampai ke wilayah aliansi. Mereka harus ambil jalur selatan buat ngehindarin patroli kekaisaran yang ketat. Kadam setuju aja. Lagian kalau bisa, dia emang nggak mau ketemu lagi sama yang namanya Paladin. Pria itu ngingetin kalau di jalur selatan emang jarang ada patroli. Tapi gantinya, mereka mungkin bakal ketemu sama banyak perampok jalanan. Tapi ya dia nambahin juga, buat pejuang sekuat Kadam mah, perampok-perampok itu cuma masalah kecil doang. Gampang lah. Dia nunjuk sebuah kastil di peta dan nyaranin buat mampir sebentar, di sana buat isi ulang stok makanan mereka. Nama tempatnya Mortin, dan jalannya lumayan bagus buat dilewati. Dia juga nunjukin jalan pintas di peta yang orang-orang sebut sebagai Golden Road. Lewat situ bisa langsung tembus ke istana tanpa hambatan. Kadam mikir perjalanan ini emang nggak bakal mudah, tapi masih jauh lebih mending daripada kenangan pahitnya di masa lalu. Dia ingat lagi betapa susahnya dulu. 300 tahun yang lalu, bagian timur benua ini nggak lebih dari medan perang yang penuh darah. Kerajaan dan kota-kota pada sikut-sikutan demi kekuasaan. Orang luar, jangan harap bisa diterima dengan tangan terbuka. Apalagi buat raksasa barbarian kayak dia, situasinya jauh lebih parah. Orang-orang cuma bisa natap dia penuh curiga dan ketakutan karena penampilannya yang sangar. Terus dia ingat seorang gadis yang pernah natap dia dengan pandangan merendahkan. Seolah-olah Kadam itu cuma serangga pengganggu yang menjijikan. Gadis itu namanya Melissa, seorang penyihir yang hidup sebagai cendekiawan. Di catatannya, dia cuma nganggap Kadam itu monster ogre yang nggak punya perasaan. Bahkan Melissa sempat mikir kalau Kadam itu penjahat yang terlibat perdagangan manusia. Benar-benar prasangka yang gila. Kadam senyum tipis pas inget-inget lagi catatan pertemuan pertama mereka itu. Kenangan yang gak berguna sih, tapi bikin dia jadi mikirin masa lalunya lagi. Si pedagang nyoba nenangin dia, katanya aliansi yang sekarang udah jauh lebih terbuka. Orang-orang di sana gak bakal peduli lagi sama tampang barbariannya.
Pria itu terus ngeyakinin kalau omongannya bener. Tapi Kadam kayaknya masih sulit buat percaya gitu aja. Dia tetap waspada dengan muka seriusnya yang penuh curiga. Tiba-tiba, mata mereka nangkap sesuatu. Ada sekelompok pria di tengah jalan. Kayaknya mereka lagi ribut dan sengaja nutupin jalan. Kadam nanya ke pedagang, menurut dia apa yang lagi terjadi di depan sana. Si pedagang jawab kalau dilihat-lihat sih, mereka itu kayak komplotan perampok. Tapi ada kelompok lain yang kelihatan beda, dan dia nggak yakin mereka lagi ngapain. Kadam mutusin mending ambil jalan muter aja biar nggak cari masalah. Dia lagi malas terlibat keributan yang nggak penting. Tapi tiba-tiba, salah satu pria bertudung di sana kayaknya sadar kalau mereka lagi diperhatiin. Tanpa ragu sedikit pun, pria itu langsung nunjuk ke arah mereka berdua dan teriak manggil-manggil. Waduh, situasinya jadi jauh lebih ribet dari yang mereka duga. Kadam kesel banget, dia mikir kalau ini bener-bener merepotkan. Karena udah nggak ada jalan keluar, dia akhirnya jalan ngedekatin kelompok itu. Dia siapin senjatanya, jaga-jaga kalau bakal ada baku hantam. Begitu si prajurit ini makin deket, kelompok pria itu langsung kelihatan syok bukan main. Kadam cuma diem, natap mereka dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Tiba-tiba salah satu pria di sana teriak, dan matanya berkilau emas. Tiba-tiba, plak, dia tepuk tangan dengan heboh seolah baru aja menang lotre. Cowok-cowok di sana langsung nyamperin yakin banget kalau jagoan yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Tanpa basa-basi, mereka ngajak dia buat ikutan ngebantai musuh di medan tempur. Tapi lihat deh, di saat yang sama, komplotan bandit lainnya malah ambil langkah 1000 buat kabur dari sana. Dia cuma ketawa ngeremehin, dasar tikus. Teriaknya pas ngelihat mereka lari terbirit-birit kayak orang kehilangan nyawa. Dia ngerasa pede banget karena ada si bos yang bisa diandelin. Tapi si bos, mukanya langsung bete, dia beneran nggak habis pikir sama apa yang sebenarnya lagi mereka lakuin. Pria itu minta maaf sambil bilang makasih banyak karena udah dibantuin, terus dia manggil orang itu dengan julukan sangar si tanduk amarah, AN. Tapi plot twist, prajurit itu malah buang napas panjang dan bilang dengan santainya kalau dia sama sekali bukan orang yang mereka maksud. Dia ngasih peringatan dingin. Perjalanannya masih jauh, jadi mending mereka buruan minggir sebelum kesabarannya beneran habis. Jelas aja mereka langsung syok berat. Hah? Jadi lo bukan si tanduk amarah? Mereka cuma bisa melongo sambil tatap-tatapan, suasananya mendadak jadi canggung banget. Sering, tiba-tiba pisau lipat udah dikeluarin. Dengan muka yang memerah karena emosi, dia ngebentak, terus lo siapa sebenarnya? Dia teriak kenceng gak terima udah dibikin bingung kayak orang bego. Baginya, cowok ini cuma orang asing gak berguna yang tiba-tiba nongol entah dari mana. Si pedagang sampai kaget ngeliat reaksi sekeras itu. Tapi Kadam tetap kalem. Dia beneran tenang seolah provokasi barusan cuma angin lalu doang.